Bismillahirrahmanirrahim. Siap, saya perbesar itunya, zoom-nya. Oke, ya, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Sudah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Saya tutup. Ya, saya mulai secara resmi sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini saya senang sekali. Saya bersyukur sekali karena bisa sharing, bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini masih bulan Syawal, masih ada aroma-aroma Lebaran, Idul Fitri. Jadi masih ada kesempatan untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Bapak Ibu semuanya, apakah Anda sudah siap untuk mulai belajar pada malam hari ini? Ya, Siap. Siap. Oke, siap. kalau sudah siap boleh Insya dikasih Allah kode, acungkan siap. jempol kayak apa kayak gitu. Oke, Biar siap. apa gitu biar interaksi kita ya, biar nggak ngantuk karena ini malam-malam ini soalnya nih rada rawan apalagi yang di Sulawesi ini udah jam so 9 ya Bu Nikma ya. Bu Nimroh, Jam Masya Allah, 9. Bu Nimroh itu di Sulawesi ini udah jam 9. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Jadi malam hari ini insya Allah kita akan belajar penerapan konsep Big Bang Memory ya untuk mengingat ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita akan bedah, kita akan belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum kita mulai Bapak Ibu, biar kita lebih cair, biar kita lebih semangat, bagaimana kalau kita awali dengan senyuman? Setuju gak? Yuk. Ya silakan Bapak Ibu. Coba munculkan senyum terbaiknya. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, senyum dulu ya. Karena senyum itu Bapak Ibu akan membuka memori. Orang kalau belajarnya tegang Bapak Ibu, itu materinya nggak akan maksimal diterima. Tapi kalau orang belajarnya itu seneng, bahagia dengan senyuman, insya Allah itu materinya akan gampang dipahami dan lebih mudah diingat. Nah, jadi silakan ya, tampakkan senyum-senyum manis Anda. Pak Suwondo senyumnya mana tegang amat itu ya. Pak Haryanto mana senyumnya? Masya Allah. Ayo, ayo, yang lain boleh senyum. Silakan, silakan ya. Yang lain nggak kelihatan tapi nggak apa-apa ya. Di sini ada Ibu Anita, ada Ibu Siti Jubaidah, Masya Allah. Yuk, silakan kita lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya. Oke, jadi Bapak Ibu, ya sebelum nanti kita ke topik utama kita, ya ini sangat penting kita sampaikan dasar kita nih belajar pada malam hari ini nih Bapak Ibu. Yang pertama, dasar kita adalah Al-Quran, ya itu surat Al-Qamar. Bapak Ibu, ini ayat saya yakin Bapak Ibu sering dengar ya. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Jadi Bapak Ibu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Di situ pakai kata-kata lizikri. Lizikri itu Bapak Ibu kalau kita belajar bahasa Arab itu asal katanya adalah zakaro yazkuru uzkur artinya menyebutkan atau mengingat. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk diingat Bapak Ibu. Lizikri fahal mim muddakir.
Di akhir ayat ini Bapak Ibu, ini Allah menyindir kita dengan pertanyaan ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sindiran tapi dalam bentuk pertanyaan. Maka adakah orang yang mau ambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu ayat ini diulang sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Itu yang pertama Bapak Ibu ya, itu yang pertama diulang di ayat ke Bapak Ibu boleh sebutkan nggak tuh kira-kira di ayat berapa yang pertama? Ayat 7. 17, Terus ayat berapa lagi Bapak Ibu? 22, Ayat 22. Bapak Ibu boleh cek Al-Qur'annya. Ayat 32 dan terakhir ayat 40. Itu ayatnya sama Bapak Ibu. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Artinya Bapak Ibu 4 kali diulang ayat ini berarti ada pesan yang begitu penting untuk kita pahami. Allah di situ nyindir kita dengan pertanyaan, maka ada nggak yang mau pelajarin? Jadi kalau selama ini kita menghafal Quran masih susah, ya berarti Bapak Ibu kita belum menemukan cara. Mudah-mudahan malam hari ini, silaturahmi kita pada malam hari ini, majelis ilmu kita pada malam hari ini memberikan sesuatu yang manfaat buat kita, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Yang kedua, ya hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita, di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah. Kita termasuk orang-orang sebaik-baiknya dari orang yang mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengajarkannya kepada minimal keluarga kita. Atau anak murid kita. Atau saudara-saudara kita Bapak Ibu ya. Ya karena ketika kita belajar Al-Quran akan lebih manfaat lagi kalau kita ajarkan kepada orang lain, insya Allah. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sebelum masuk ke materi inti. Kira-kira, bukan kira-kira lagi nih mah. Ayat pertama yang diturunkan Allah itu surat apa Bapak Ibu? Al-Alaq, Al-Alaq, mantap, Alhamdulillah. Kira-kira bunyinya seperti apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah. Sepakat Bapak Ibu betul ya semuanya ya? Ya, Ya, jadi surat pertama, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Apa artinya Iqra Bapak Ibu? Baca, Bacalah. Bacalah Bapak Ibu. Ya, bacalah nih saya munculin ayatnya. Itu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai dengan 5. Iqra. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu, saya mau tanya. Ayat ini turunnya di mana Bapak Ibu? Berdasarkan asbabun nuzulnya. Di mana itu ayat turunnya? Makiyah, Ya, Mekah, ya di Makkiyah terus lokasinya di mana, Pak? Gua Hiro, Di Goa Hira. Saya mau tanya, Goa Hira gelap apa terang, Bapak Ibu? gelap, Gelap. Itu pertanyaan yang kedua, ya. Gelap apa terang? Pasti gelap. Yang ketiga, Bapak Ibu, pada saat itu Nabi bisa baca nggak, Bapak Ibu? tidak, Nabi tidak bisa baca, disuruh baca sama malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi saat itu, Bapak Ibu? saya tidak bisa baca. Ma'ana Nabi biqari. Qori. Kalau bahasa Arabnya tuh. Saya tidak bisa baca ya Jibril. Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca ya Jibril. Apa yang harus aku baca? Jadi Nabi disuruh baca. Nabi nggak bisa baca. Udah gitu di tempat yang gelap. Bapak Ibu. Terus pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Nabi disuruh baca tulisan atau bukan Bapak Ibu? bukan, Bukan. Bapak Ibu. Nabi disuruh Bukan. baca tulisan atau bukan? Bukan. bukan mengikuti, Bukan. Nabi bukan disuruh baca tulisan. Karena kalau suruh baca tulisan, Nabi nggak bisa baca. Dan Nabi nggak bisa tulis. Makanya disebut apa Bapak Ibu Nabi itu? Umi. Umi, Ummi, Bapak Ibu. Nabi disebut ummi karena tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bapak Ibu. Makanya apa? Nabi bingung. Nah, ini saya jelaskan di awal Bapak Ibu karena penting ada kaitannya dengan fungsi otak kanan kita Bapak Ibu. Nah, berarti Nabi saat itu disuruh baca apa kira-kira Bapak Ibu?
mengikuti kata-kata. Iqra. Di situ dilanjutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa tuh artinya Bapak Ibu? Bacalah Dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang Yang telah sangat menciptakan. menciptakan. menciptakanmu. Berarti Nabi disuruh baca. Apa tuh Bapak Ibu? Peristiwa. Apa? Peristiwa. Peristiwa, betul sekali. Kenapa itu malam ada bulan bersinar? Kenapa ada siang? Kenapa ada hujan? Kenapa ada angin? Kenapa ada laut? Wah, kenapa ada pohon? Kenapa ada panas, ada dingin? Nah, Bapak Ibu. Jadi Nabi disuruh baca alam ini, peristiwa ini. Berarti yang Nabi diperintah itu baca tulisan apa baca gambar, Bapak Ibu? Gambar, Gambar. benda. Nah, jadi bukan baca tulisan Bapak Ibu karena Quran saat itu baru pertama turun. Yang kedua, Nabi nggak bisa baca. Udah gitu, Quran juga belum ditulis. Ya kan? Quran ditulis pada zaman siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini nanti ada kaitannya dengan potensi otak kanan kita. Nah, kita lanjut dulu. Jadi Nabi disuruh baca, ini bukan pakai otak kiri ya, tapi pakai otak kanan. Baca alam ini. Kenapa manusia diciptakan? Untuk apa? Ya kan? Kemudian kenapa itu ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada tata surya, galaksi dan segala macam. Disuruh baca dengan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Bapak Ibu ila akhiril ayat. Nah, ini di sini saya mau menekankan bahwa ini ada kaitannya dengan fungsi otak kanan kita nanti, Pak Tam. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, ya, masih dasar kita. Coba kita baca sama-sama, Bapak Ibu silakan dibaca ayat ini sama-sama. Wahid isnani salasa, silakan. أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا. Oke, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu di sini juga di dalam ayat ini itu ada perintah untuk baca Al-Qur'an. Auzid alaihi. Ini saya kasih terjemahannya. Bapak Ibu, ya. Jadi ada perintah untuk baca Al-Qur'an ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Bapak Ibu sering dengar kata ini enggak? Apa tuh namanya? Baca yang tartil, betul enggak? Ya. Sering dengar enggak? Eh, Bapak Ibu kalau baca Quran yang tartil lah, yang tartil ya anak-anak gitu ya. Bapak Ibu sering dengar kan? Nah, tartil itu Bapak Ibu artinya pelan-pelan. Nah, jadi tadi yang pertama, ayat yang tadi turun itu adalah ikro, artinya bacalah. Itu baca pakai otak kanan Bapak Ibu. Orang yang baca disebut qori. Bacaannya adalah kiro'ah. Al-Quran itu berasal dari kata-kata qoro'a yaqro'u Qur'anan. Fahuwa qari'un. Wazaka makru. Jadi makru itu sesuatu yang dibaca. Quran itu adalah bacaan. Bacaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada perintah baca, tapi kosakatanya berbeda Bapak Ibu. Apa kosakatanya di sini Bapak Ibu boleh sebutkan? Auzid. Auzid itu dan seperdua itu. رتل Tartil. Bapak Ibu apa? Ratil. Warotilil Quran. Jadi ada kosakata yang lain yang artinya juga baca. Coba ikutin saya sama-sama Bapak Ibu. Rottala yurotilu. Rotala Yuratilu. Tartila. Tartila. Itu artinya baca juga, tapi artinya bacanya udah pelan-pelan ini. Jadi bacanya udah harus dengan makhraj, udah dengan tajwid. Kalau yang pertama Bapak Ibu itu bukan disuruh baca ayat, tapi baca alam ini, peristiwa ini. Masya Allah. Yang kedua baru disuruh baca Al-Quran nih, ayat-ayatnya, tulisannya nih Bapak Ibu. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Artinya harus ada tajwidnya. Harus ada makhrajul hurufnya. Karena makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, artinya salah nggak Bapak Ibu? Salah. Salah Bapak Ibu. Nih, saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang khusyuk, ya kan? Khosyi'in.
Bapak Ibu, saya mau tanya, orang yang khusyuk bahasa Arabnya pakai alif apa pakai ain? Khasyiin apa khasiin? Bapain. Pakai ain Bapak Ibu, jangan salah baca. Ya Bapak Ibu, wa aqimis sholata. Apa tuh ini Bapak Ibu, apa tuh ayat tentang sholat yang apa wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Itu pakai ain artinya orang-orang yang khusyuk. Tapi di ayat lain ada Bapak Ibu, wa kunu qiradatan khasiin itu pakai hamzah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Khasiin yang pakai hamzah itu. Alif. Tahu nggak? Itu artinya Ganti. hina Bapak Ibu. Jadi antara khusyuk sama hina jauh nggak Bapak Ibu? Jauh. Jauh. Jadi hati-hati dengan makrojul huruf karena salah sebut, salah arti. Fatal Bapak Ibu. Ya, makanya di ayat ini Bapak Ibu disuruh baca pelan-pelan harus dengan tajwid, harus dengan makhrajul huruf yang betul. Makanya belajar tajwid hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Fardu, Berdoa. fardu ain Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Karena saking pentingnya kita Pak belajar tajwid. Nah, oke. Ini berarti Nabi diperintahkan untuk baca pakai otak kiri atau otak kanan nih Bapak Ibu yang kedua nih. Kanan. Kiri. Kiri Kiri. apa kanan nih? Kiri. Oke, nanti kita bahas. Ada ayatnya nih. Ya, Anda boleh buka nanti surat Al-Muzammil ayat 4, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk eh, mengetes memori Anda seperti apa nih. Jadi, kira-kira Bapak Ibu bisa bantu saya untuk kita praktek sama-sama malam hari ini. Bisa ikut terlibat semuanya? Siap. Di sini saya mau cek ada berapa peserta nih sekarang yang sudah hadir. Ada berapa ini Bapak Ibu? Oke ya, karena saya butuh 30 orang. Nih, saya itu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya nih Bapak Ibu. Ada berapa orang sih di sini Bapak Ibu yang hadir? Ada 26. Oke, berarti nanti ada yang kebagian 2 ya. Oke Bapak Ibu. Nih, silakan dilihat. Nih Bapak Ibu. Ya, silakan Anda perhatikan tabel. Ini masih pembukaan, belum materi inti. Bapak Ibu tolong diperhatikan tabel ini. Itu ada apa Bapak Ibu? Kata Ada apa benda. itu tabelnya? Kata benda. Ada kata-kata benda, betul Bapak Ibu ya? Ya. Oke, di situ ada kata benda. Bapak Ibu tolong perhatikan angkanya. Itu urutan apa acak-acakan? Acak. Acok. Acak-acakan. Ada Oke, yang terus urut, jumlahnya ada berapa itu Bapak Ibu? 30. 30. Apa berapa? 30. 30. 30. Oke, Bapak Ibu. Sekarang, kalau Anda dikasih tantangan untuk menghafal 30 kata itu dalam waktu 5 menit secara urutan, kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak? Enggak. Susah. Belum apa-apa udah nyerah ini. Bulu kita, belum apa-apa udah nyerah bulu kita. Ya, kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu dalam waktu 5 menit? Kita hafalkan sama-sama, setuju nggak? Ya, boleh. Kalau Ya, kasih tahu Yang coba. kali caranya, ini Bapak Ibu, Bagaimana biar caranya, adil, Us? biar fair Bapak Ibu ya. Ini katanya mesti kita ganti. Karena kan saya ikut terlibat juga. Nanti kalau kata-katanya udah ada, nanti dianggapnya saya udah ngapalin duluan. Jadi nggak fair Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kata-kata ini kita ganti dari kata-kata Bapak Ibu semua. Setuju? Oke. Setuju Baiklah. nggak Bapak Ibu? setuju. Kalau yang nyaut cuma satu dua sih, yang lain pada kemana? Setuju, Coach. Oke, yo Bapak Ibu, kalau Anda nggak bisa bersuara ya bisa Anda komen di chat Bapak Ibu ya, biar kelihatan bahwa Anda interaktif ya, supaya enak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kita sekarang sepakatin kata-kata ini kita ganti dulu. Kita Siap. ganti Bapak Ibu ya, dan saya akan hapus Bapak Ibu. Ya, akan saya ganti ya dengan apa namanya? Dengan
kata-kata yang baru yang dari Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang ini cara ngapusnya gimana? Bentar. Oke, sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Ada kendala teknis sebentar nih. Oke, Bapak Ibu tolong siapkan satu orang satu kata benda, Bapak Ibu ya. Oke. Apa instruksinya Bapak Ibu? Kata benda. kata benda. Ini saya hapus semuanya dulu. Bismillah, saya hapus. Oke, Bapak Ibu tolong bantu saya untuk menyebutkan 30 kata benda. Boleh disebutkan aja, Bapak Ibu boleh bersuara aja ya, biar karena ini saya langsung ketik aja biar cepat. Kalau saya harus baca teks nanti agak sedikit tersendat Bapak Ibu. Soalnya boleh silakan disebutkan Bapak Ibu. Gamis. Oke, tolong disebutkan HP. Masjid. ya, kemudian Kacamata. kendalanya apa supaya HP. ketahuan yang sudah nyebut siapa yang belum siapa. Boleh siapa tadi? HP. Yani kacamata. Kacamata. Oke, saya tulis dulu sebentar saya besarin hurufnya. Kacamata. Oke. Lanjut Bapak Ibu, nomor berikutnya. Rumah. Masjid. Rumah. Satu-satu Bapak Ibu ya. Kacamata. Tadi sudah nih kacamata Bapak Ibu. Terus yang kedua masjid ya. Oke, ini Ya. Bapak Ibu saya tulis berdasarkan urutan tabel ya, bukan urutan angka. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini bukan berdasarkan urutan angka. Kalau urutan angka kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini nomor 30, ini nomor 1. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Yuk, saya ulang sekali lagi. 30 kacamata Bapak Ibu betul ya? Betul. Ya. 30 kacamata tuh. Nomor 1 masjid Bapak Ibu ya. 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 Oke. Bapak Ibu lanjut. Nomor berikutnya. Kucing. Sandal. Nomor berapa? Charger. 2 sandal. Ya, sebentar Pak. Saya geser dulu karena nomornya tidak boleh urutan. Kalau urutan gampang, terlalu gampang. Oke, sekarang nomor 14. Silakan nomor 14 apa Bapak Ibu? Kucing. Malaikat, Apa? Charger. malaikat. Charger. Satu-satu ke Bapak Ibu. Kan nanyanya untuk semuanya. Siapa duluan silahkan Ya, dicatat. Bapak Ibu, pokoknya yang saya dengar langsung saya catat ya. Tadi ada yang Iya, catat gitu charger ya. aja. Emangnya 14. diurut orangnya enggak kan? Charger ya. Charger. Ya. Pokoknya Bapak Ibu sebutin aja. Nanti yang saya dengar saya catat. Begitu aja nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ya, Singkat juga nggak malaikat. apa-apa Bapak Ibu. Selama bisa kedengeran. Jadi kita ulang Malaikat. sama-sama Bapak Ibu ya. 14 charger. Silakan diucap Bapak Ibu. Malaikat, 14 charger. Ya, Bapak Ibu tolong diikutin saya dulu. 14 charger. 14 charger. Ya, 14 karena charger. takutnya ada Bapak Ibu yang nggak kebaca sehingga kita harus suarakan ya 14 charger. Oke, berikutnya nomor 27. 14 Silakan. Kucing. Sepatu. Ih, kok nggak kedengeran? Oke, 27 sepatu Bapak Ibu ya. Yo, silakan Bapak Ibu ya. 27. Bapak Ibu boleh sambil nyatet juga nggak apa-apa ya. Boleh ya, nanti biar kita bisa cross check sama-sama. Ya, ini sebelum ke materi inti Bapak Ibu, kita tes dulu memori kita sejauh apa. Oke, ya 27 sepatu. Kita percepat Bapak Ibu, silakan mau nomor berapa lagi silakan. Kursi. Acak Bapak Ibu, silakan. Kursi. pisang, matahari, bulan. Nomornya berapa Pak? Sebutkan nomornya ya. Nomor 24, pisang. Ya, oke. 24 apa Pak? Pisang. Pisang. Oke. Wah, Bapak habis makan pisang. Iya, kebanyakan kemarin sampai vertigo. Oke, 20. Kita ucapin sama-sama. Bapak Ibu, kalau Anda mau dapat ini materi penting banget Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu terlibat semua. Ini nanti Bapak Ibu akan tahu manfaatnya setelah saya jelaskan setelah kita selesai melakukan demonstrasi ini. Jadi saya berharap biar Bapak Ibu dapat sesuatu, ini di sini mesti terlibat ya. Yuk ucapin sama-sama 24 pisang. 24. Pisang. Oke, yuk 24 pisang Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor berapa? Silakan dipercepat. Silakan yuk. 13 40 manggu. laptop. Oke, 13 apa, Pak? Manggu. Ah? Manggis. Nangis. Iya. Manggis. Oh, manggis. Oke. Saya pikir 13 nangis. manggis. Ya, 13 Lempar-lempar manggis. 13 manggis. Ya, 13 manggis ya. Tadi 14 charger tuh, 14. Lanjut lagi dipercepat. Silakan nomor berapa lagi? 12 Tujuh. kucing. Pak, jangan
Kalau bisa yang susah-susah Pak, jangan urutan terlalu dekat, yang jauh-jauh biar susah gitu Pak. 18. 8 laptop. Pokoknya Ikan. Bapak Ibu Ikan. kondisikan situasi ini sesusah mungkin supaya otak kita berada di situasi yang sulit. Nanti saya ingin jelaskan kenapa seperti itu. Saya cuma pengen tunjukkan kalau Bapak Ibu merasa susah aja itu gampang, apalagi gampang gitu. Nah, cara kita bikin sesuatu yang susah dulu. Jadi angkanya mesti bener-bener acak Bapak Ibu. Ya. Yuk, nomor 18 tadi apa? Ikan. 8 laptop. Tikar Pak ya? Ya. Tikar, oke. 18 tikar tuh ya, 18. 18. Oke, tadi laptop nomor berapa Pak? 8. Nomor 8. Oke, 8 laptop. Oke, yuk dipercepat Bapak Ibu, silakan. 20. Kamar, kursi, meja. Kursi nomor berapa Pak? Kursi nomor 5. Oke, bagus. Kursi nomor 5. Pokoknya nomornya masih acak Bapak Ibu ya. Yuk, kursi 5. 10 lemari. Oke, terus. gelas. Yuk, dipercepat Bapak Ibu silakan. 10 lemari. 10 Bu ya. Ya. 10 lemari. Oke, very good. Lanjut lagi Bu. 20 motor. Oke, 20 motor. Oke, tadi 10 lemari ya. 10 lemari. Sekarang apa? 10 20 lemari. motor. 20 motor. Motor. Oke. Di layar Jelas. nomor 20 nggak kelihatan, Coach. Kenapa, Bu? Di layar nomor 20 nggak kelihatan. Tolong digeser dikit. Ada Yang motor. lain kelihatan nggak? Yang Ada. lain? Kelihatan. Kelihatan. Oh, berarti ada itu gangguan di laptop atau di HP Ibu. Ya, Oh, gitu. mata Bu. Baik. Bisa. Ya, oke lanjut lagi silakan. Nomor berapa? Bendanya apa? 12 Air. Pak. Ah, Nomor 17. 17 air. air. Oke. Bapak udah minum? 17. Kalau air. Pak, udah minum belum, Pak? 17 air. Oke, lanjut lagi nomor berapa? Silakan dipercepat. Ayo. Nomor 29 kaca. Oke, 29 kaca ya. Oke, 29 kaca aja Ibu ya. Tadi kan kacamata tuh, sekarang kaca ya. Dan kacamata. Oke. Oke. 22. Kalau Lanjut lagi. 22. Apa? 22. 22. Ya, 22 apa, Pak? Rumah. Sepeda. Hah? Sepeda. 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 Oke. Sepeda. Oke, yuk 22 sepeda. Lanjut lagi, dipercepat Bapak Ibu silakan. Nomor berapa lagi? 3 Nomor buku. 3. bantal. Ah? Nomor 3. Nomor 6 bantal. Oke, tadi ada yang 3 kertas. Oke, Nomor saya 3 dulu. itu Sebentar ya. matahari. 6 bantal. 6 bantal Bu ya. Ya. Wah, Ibu udah ngantuk ya Bu ya? Kok nggak nyari bantal ini? Ayo lanjut lagi silakan. 7 saksofon. Apa Pak? 7 saksofon. 7 Saksofon alat musik. Alat musik. Hmm. saksofon Pak. Iya. Masya Allah ribet amat nyebutnya. Ya, 7 saksofon. Terus apa lagi? Silakan. Ayo Bapak Nomor Ibu, 9 silakan. gitar. Nomor 9 gitar. Tikar udah nomor 18, Pak. Tikar udah Gitar, tikar. Ayo alat yang musik. belum apa? Silakan. Alat musik, Gitar. gitar. 9 gitar. Oh, gitar. Nomor berapa gitar? 9. Oke, 9 gitar. Oke. Yuk, 9 gitar. Ya. Plus kecapi. 25 tas. Nomor 25 tas. 18 apa? 18. Mobil. 18 18 sudah, tikar. Tikar 18. 25 coach. Ya, 25 apa Pak, Bu? Tas. 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 Ya, 25 tas. Oke, lanjut. Nomor 15 rembulan. Rembulan. Waduh, rembulan bersinar lagi. Ya, 19 sisir. Nomor 4 baju. 4 baju. Oke. 4 baju. Oke. 19 19 sisir. 4 mobil. baju ya. Ya. Lanjut lagi nomor 19 berapa? sisir. 19 mobil. 19 sisir. 19 apa? Mobil. Sisir. Sisir. Oke. Ya, 19 sisir. 15 kecapi. Berapa apa Pak? Nomor berapa Pak?
15 kecapi. Kecapi, buah kecapi ya Pak ya? Iya. Oke, 15 Kecap nomor 1, kecapi. kecapi. Lanjut lagi dikit lagi Bapak Ibu, silakan. Bintang 11. nomor 2, bintang. Bintang nomor 2. Oke, bintang nomor 2. Ya, oke. Nomor Bintang. 11, asap. 11 apa Pak? Asap. Asap. Ya, Apalagi ada di kebun ya? enggak, itu lagi ada orang rokok. Oke, lanjut yuk. Sisanya dikit lagi nih, ayo. 16 sandal. Berapa? 16 sandal. Tadi sandal udah kayaknya, Pak. Nggak ada sepatu tadi. Oh, Nggak belum. ada Tadi baru sandal. sepatu ya. Oke, sandal sekarang. Ya, 16 sandal. 28 buku. Apa, Bu? 28 buku. Buku. Oke, 28 buku. Ya, 28 buku. Dikit lagi, ayo, Bapak. 26 zebra. Apa? 26 zebra. Udah Zebra. zebra. Oke, zebra. Oke, binatang zebra ya. Iya. Siap. Nomor Dua 23. lagi, ayo. 23 nanas, buah nanas. Nanas. Oke. 21 gunting. Gunting. Oke, siap. Bismillah. Alhamdulillah. Dah, Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan ini kata-katanya udah kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita timer dulu. Ya, Bapak Ibu, waktu kita sekarang ada jam 20.40. Berarti jam 20.45 waktunya selesai. Silakan Bapak Ibu hafalkan 1 ya sampai 30 mulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu, silakan. Kertas, baju, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bapak Ibu. saksofon, laptop, gitar, lemari asap, rembulan magis, charger, kecap, lam, sandal air, tikar. Ya, jadi sisil, silakan Bapak Ibu ya. siku, Angka-angkanya juga Bapak Ibu ya. angka dihafalin. 30 kacamata, 1 masjid, 2 bintang, 3 5 kursi, 6 sandal, 7 saksofon, 8 laptop, 9 gitar, lemari asap, rembulan magis, charger, kecap, sandal air, motor, 30 kacamata, 9 kaca. Ya, silakan Bapak Ibu, lanjut, masih ada waktu. Ya, baru 1 menit, Bapak Ibu. Ayah itu adalah teladan role model portofolio pemimpin di keluarga. Maka jangan sampai karena kita sebagai seorang pemimpin yang harusnya mendamaikan malah meributkan. Tapi apa yang ayah lakukan ini sebuah kesungguhan yang tidak bisa Dulu pernah dikasih tahu. Nah terus nextnya bagaimana cara menurut saya saya cuma pinjam bisa maksudnya minta bantuan sama pihak ketiga untuk mendamaikan keadaan. Maka momentum Idul Fitri kemarin harusnya yang momentum terbaik menyatukan. Syawal itu ada Silakan Bapak Ibu. Ya, baru 2 menit, masih ada 3 menit lagi. Yang kedua, tidak mengkhair permulaan yang baik. Itu Syawal. Maka berarti hari ini masih di bulan Syawal. Ada 2 bintang yang gambar di memperbaiki diri, saya juga mungkin bisa lebih memperbaiki diri. Kalau salahnya ada di ayah kita. satu udah Ya, oke Bapak Ibu. Ya, oke. Siap. Oke Bapak Ibu, ya udah waktunya udah selesai. Tadi saya perhatikan Anda semuanya kepusingan Bapak Ibu, ya. Oke. Betul. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Ini masih ada waktu ya, masih ada waktu 3 menit. Itu tadi baru 2 menit.
saya cut Bapak Ibu karena saya perhatikan ada sebagian daripada Anda yang mohon maaf Bapak Ibu itu sampai keluar asap dari kepalanya. Ah, betul, betul. Bapak Ibu, saya mau tanya, Keluar tolong asap. angkat tangan siapa yang keluar asap dari kepalanya saking mendidihnya kepalanya. Ini kepalanya ada Ya Allah. Ini Coach Suryanto ini udah malam-malam ya, kita belum apa tuh namanya belum makan kali ya, disuruh ngapal lah. Ya, Tono gimana kepalanya? Keluar asap nggak itu? Keluar asap. Soalnya ngacak ini Coach. Jadi Iya. gabung-gabungannya susah Bapak Coach. Ibu, oke. Sekarang kita survei dulu, survei. Siapa yang berhasil mengingat 1 sampai 30? Tolong acukan tangannya. Enggak. Bapak Saya Ibu, tidak ada. 1 Tidak sampai 30, tolong angkat tangan kanannya, ada gak? Enggak. Tidak ada. Gak ada Bapak Ibu. Enggak. Nggak Oh, ada. Bapak Ibu, ini beneran gak ada. Waduh, ini kayaknya otaknya bermasalah ini. Udah S3. Oke, Bapak Ibu yang kedua. Oke, kita turunin lagi standarnya deh, nggak usah 30. Ayo, 20 ada nggak 20? Susah masih, belum bisa 5 aja. Belum ada. Lupa. Masya Allah. Turun lagi. 15, ada nggak 15? Waduh, nggak ada ya. 15 Paling nggak ada tadi juga. Udah turun ya Pisang, Ustaz. Kalau diacak manggis. bisa. Pak Masih Suryanto Turun udah lagi, turun lagi nih. Pak Dan Suryanto udah terakhir nih, nyerah. Terakhir ya, coba turun lagi standarnya. 10, ada nggak 10? Coba lemari. Ingatnya lemari. Ya, betul lemari. Terus berikutnya nomor berapa? Apalagi Bapak Ibu? Nomor 1 masjid. Nah, Oke. Yuk. Sekarang 30 kita coba masih. semampunya. Nomor 17 Sekarang air. kita coba semampunya Bapak Ibu. Coba yuk. Anda mau dari atas apa mau dari bawah? Dari Waduh, atas. pasrah. Dari nomor Atas, 1 berarti dari ya. atas. 30 kacamata. 30 kacamata. 17 Anda yang air. ingat itu aja ya. Oke Bapak Ibu. Yuk. Oke, sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat gambar saya gak? Bisa lihat foto saya gak? Nggak ada. Enggak. Tuh gambar saya tuh. Yang itu tuh. Kelihatan gak? Enggak. Yang mana? Gimana, Itu gambar Us? saya yang ada, itu gambar saya, itu Martono itu. Ini Bapak Ibu lihat itu saya nggak tuh apa zoom saya tuh yang pakai ini nih saya Suryanto tuh Coach Sur ada nggak di situ? Nggak. Wajahnya enggak terlihat, Coach. Enggak. Saya pakai 2 kamera karena laptop saya lagi Enggak, ini bermasalah Oh kameranya. iya, Jadi saya kelihatan. pakai kamera handphone. Pakai peci sama pakai itu hijau. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Kelihatan ya? Saya nggak kelihatan. Kelihatan ganteng. Iya, Ibu tapi kasih wajahnya tangan enggak sih nggak terlihat. bisa lihat saya itu ya Cuman Allah. badannya doang. Gambar saya kelihatan nggak itu Bapak Ibu? Nggak Kelihatan. ada. Oke, Nggak saya mau ada. pastikan dulu Ini? bahwa gambar saya kelihatan, betul ya? Tapi di atas Oke, Bapak Ibu, saya cuma pengen menunjukkan bahwa ini bukan rekayasa, ya. Oke, sekarang nih Bapak Ibu, tadi waktu kita ngapal sama nggak waktunya? Sama. Tadi kan saya udah nantangin Bapak Ibu, terus Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu belum ada yang berhasil. Tadi paling rendah 10 pun belum ada. Nah sekarang Bapak Ibu tantangin saya, kira-kira Bapak Ibu mau kasih saya waktu berapa lama untuk saya menghafalin? 1 menit. 1 menit Pak Martono. Ya. Wah, Pak Enggak Martono usah kayaknya dikasih sensi waktu, sama saya Coach. nih. Tadi kan sudah nulis, Coach. Bapak saya kasih waktu 5 menit, saya dikasih waktu 1 menit, nggak fair banget nih. 5 menit deh. Pak Ustadz pasti bisa karena tahu caranya. Ya Pak, oke Bapak Ibu, sekarang kita sepakatin. Saya dikasih waktu 1 menit, Bapak Ibu sepakat gak? Setuju gak? Ya. Sepakat. Oke, Bapak Ibu coba Ya, pastikan setuju. itu kamera saya kebuka kan? Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu biar tambah yakin bahwa ini bukan rekayasa. Bapak Ibu, ya, saya mesti gimana? Apakah tutup mata, apakah merem atau apa bagaimana? Silakan, maunya bagaimana? Wah. balik belakang. Hah? Merem aja, Coach. Balik belakang. Madep ke belakang. Iya. Madep ke belakang begini gitu, Pak. Iya, betul. Ya. Allah, tega bener. Ini saya dikerjain bener ini.
Tapi nggak apa-apa. Yang namanya tantangan saya terima ya. Bismillah. Nih, Siap. begini ya. Iya. Bapak Ibu, nih saya nggak ngadep ke laptop ya. Iya. Siap. Oke, sekarang Bapak Ibu udah pada nyatet apa belum? Belum. Sudah saya catat. Ya udah yang Oh, belum ada yang nyatet ya, catat. saya tunjukin Siap. dulu tadi slide yang tadi ya, biar Bapak Ibu bisa ngecek saya benar apa salah ya. Nah, kelihatan kan nih Yes. Bapak Ibu? Tidak kelihatan sih. Kelihatan Nggak ya? ada, Nah, ini sudah Coach. kelihatan. Nah, kelihatan nih. Oke, nih Bapak Ibu saya ngadep ke arah lagi. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya belum menghafal nih ya. Saya belum menghafal, saya cuma mau review apa yang tadi saya dengar dari Anda semua. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kalau saya salah, tolong jangan dikasih tahu ya. Sepakat? Halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Siap. Ya. Ya, Ayo, sepakat. sekarang saya mau dari atas atau dari bawah nih? Tengah. Dari bawah. Hah? Dari Dari tengah, bawah. Coach. Dari mana nih yang sepakat nih? Tengah apa bawah nih? Atas Bawah. Dari bawah nomor paling 30 bagus. ya. Bawah. Berarti dari nomor 30, dari nomor 30 berarti ya 30. Ya, nomor 30. Ya, oke Bapak Ibu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ingat kalau saya salah jangan dikasih tahu. Oke, nomor 30 adalah kacamata. Betul. Ya. Betul. Oke, 29 ya. Kaca. Betul. Ya. Oke, kemudian 28 buku. Betul. Yes. 27 sepatu. Betul. Ya, 26 zebra. Betul. 25 tas. Betul. Ya. Betul. Bisa. 24 pisang. Betul. Betul ya? Ya. 23 nanas. Betul. Oke, sekarang nomor 22 sepeda. Betul. Ya. 21 itu kertas. Salah. 21 gunting. Betul. Betul nggak? Betul. 20 motor. Betul. 20 motor betul. Betul. 19 sisir. Betul. Ini belum ngapal nih Bapak Ibu. Ini baru review ya. Ini belum ngapal nih, baru review. 18 itu 18 lewat Bapak Ibu. Catat ya, 18 lewat. 17 air. Betul ya? 16 sendal. Betul. 15 itu kecapi. Betul. Betul. 14 itu charger. Betul. 13 itu manggis. Betul. 12 rembulan. Betul. 11 asap. Betul. 10 lemari. Betul. 9 itu 9 lewat Bapak Ibu. Berarti lewat 2 ya. Iya. Itu laptop. Betul. Kemudian 7 itu saksofon. Betul. 6 bantal. Betul. 5 itu kursi. Betul. 4 baju. Betul. 3 kertas. Ya. 2 bintang. Betul. 1 masjid. Ya. Kangen dong Bapak Ibu. Berarti saya lewat berapa nih? 9. Lewat 2 ya. Penuh dengan 18. Ya, salah Oke, 2. Bapak Ibu lewat 2. Sekarang Bapak Ibu boleh tanya saya secara acak dari angka ke benda atau benda ke angka. Silakan. Nomor 16. Oke, perhatikan nomor 16. Nomor 16 adalah sendal. Betul nggak Pak? Betul. Oke, 23. 23. Hah? Nomor 23. 24. Oke, 23. 24 ya.
24 Ya. itu pisang, betul nggak? Betul. Oke, nomor berapa lagi? 26. Laptop 26, nomor perhatikan berapa? 26. 26 itu zebra, betul? Betul. Nah, sekarang Laptop dibalik, nomor dibalik berapa? dari benda ke angka, silakan. Laptop nomor 22. berapa? Laptop. Laptop nomor 8, betul nggak Bu? Betul. Terus, Betul. Chargers. hah? Chargers. Charger. Ya. Kabar Charger terbaru dua. cantik usai dinikahi kok. Nomor berapa? Ya, bendanya apa Bu? Chargers nomor berapa? Charger. Ya. Charger nomor 14. Ya, betul. Ya, betul. Kok bisa? Nomor 9. Nomor 9. Nah, nomor 9 belum ketemu nih Pak. Lupa ya. Nomor 9. Bentar, Pak. Oh, nomor 9 gitar, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bapak Ibu. Bagaimana? Yang 18 tadi lupa. Bapak Apa Ibu itu? gimana? Keren nggak Bapak Ibu? Keren, keren. Keren. Nah, Kok Bapak Ibu, bisa? saya mau tanya. Hah? Bapak Ibu, Caranya? kira-kira kalau Anda atau anak Anda punya skill kayak begini, keren nggak kira-kira Bapak Ibu? Keren. Wah, anak Anda nih kalau punya skill kayak gini, nih pelajaran lewat Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, Anda juga Bapak Ibu kalau punya skill seperti ini, itu insya Allah ngapal apa aja jadi lebih gampang. Saya Ya, awal gimana mulanya dari caranya? sini Bapak Ibu. Kemudian ketika saya ngajar di rumah tahfidz, saya diminta untuk bikin buat Al-Quran. Saya buatkan, alhamdulillah berhasil Bapak Ibu anak-anak santri kami. Nah, Oh, jadi ya. ini Bapak Ibu, saya sharingkan ini malam hari ini itu udah berdasarkan perjalanan panjang. Nah, sudah ada prosesnya. Ya, jadi saya awalnya itu secara umum, saya ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, kemudian saya gunakan metode ini untuk menghafal kosakata. Karena untuk bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, perlu banyak kosakata. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ngomong bahasa Arab nggak punya mufrodat, ya nggak bisa. Mau ngomong bahasa Inggris nggak ada vocabulary, ya juga nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, ini diterapkan juga buat Al-Quran. Alhamdulillah ternyata juga bisa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang penasaran? Kok bisa itu tadi Coach Suryanto seperti itu? Penasaran nggak Bapak Ibu? Penasaran. Yang penasaran mana? Tampakkan wajahmu dong yang penasaran. Yang penasaran Nih, angkat penasaran nih. tangan. Saya akan kasih tahu caranya malam hari ini. Yo, pokoknya yang semangat, saya tambah semangat. Ya, kalau Anda semangat, saya tambah semangat. Saya akan bongkar rahasianya malam hari ini. Nggak ada penghalang lagi di antara kita. Saya bongkar semua rahasianya malam hari ini. Semangat nggak Bapak Ibu? Nungguin semuanya datang ngeliat HP, habis itu yo. ada motor lain. Bapak Naik Ibu, aja, tapi dari Bapak belakang. Ibu sekarang pegang alat tulis gak? Pegang. Pegang, Oke, pegang. ya, Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, tolong sekarang tanya saya. Ini sekarang udah nggak saya munculin itu tabelnya. Bapak Ibu sekarang tanya saya nomor berapa. Nanti saya akan bedah kenapa saya masih ingat. Nomor Oh, berapa? ya. Mau dibalik boleh dari angka ke benda, dari benda ke angka juga boleh. Silakan Bapak Ibu, mau tanya nomor berapa? Nomor Nomor 13. 9. Oke, perhatikan nomor 13. Nomor 13 adalah manggis, betul nggak Bu? Ya, betul, Manggis. Oke, dicatat itu. 13 manggis. Nomor berapa lagi Bapak Ibu? 29. Hah? 29. 29 itu kaca. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Oke, yuk. Saya jawab dulu Bapak Ibu 2 pertanyaan ini. Kenapa saya masih ingat 13? Bapak Ibu, 13 itu manggis. Kenapa masih ingat 29 itu kaca? Kan ada orang dia hafal kalau urutan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ketika diacak, dia kerepotan. Banyak nggak yang begitu? Iya. Contoh nih, misalnya, sederhana aja dah. Kita Al-Fatihah hafal dari urutan 1 sampai ayat 7. Tapi ketika diacak, kerepotan nggak Bapak Ibu? Nah, itu adalah memori otak kiri. Dia sifatnya linier. Bapak Ibu, nih sekarang saya bongkar rahasianya. Ya, saya buka slide-nya dulu boleh? Saya bongkar rahasianya Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Tadi saya lewat nomor berapa Bapak Ibu tadi? 18. Oh, 18 lewat saya. Jadi saya manusia biasa. Jadi lewat 1 nggak apa-apa Bapak Ibu ya.
Ya. Ya, diampuni. Ya. Maklumin ya. Berarti nilai saya berapa nih kalau dikasih nilai? Tadi 2/20. 97. 99 ya. 99 lah salah satu. 99. Jadi yang satunya buat Allah ya. Jadi nggak boleh 100%. Satunya Allah. Jadi manusia tetap ada hilapnya, ada lupanya. Al-insanu mahalul khotawan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau kita lupa. Tapi lupanya jangan kebangetan Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju. Yang disuruh hafal 30, lupanya 29. Ingatnya cuma 1. Nah, itu kebalikannya itu. Biasanya Harusnya naruh disuruh dompet juga 30, lupa. lupa 1 nggak apa-apa, lupa 2 nggak apa-apa. Ini mah kebalikannya ya. Lupanya 29, ingatnya cuma 1. Bapak Ibu, yang tadi kesulitan tolong angkat tangan kanannya, Bapak Ibu. Tolong ikutin saya. Yang tadi lupa kesulitan tolong angkat tangan kanannya. Yuk, angkat tangan kanannya, taruh di dahinya, ucapkan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ada you have something wrong with your brain. Bapak Ibu, you have something wrong with your brain. Tonight we are going to fix it. Okay, you agree? Agree. Yes, I do agree. Ini saya kayak ngajar di Amerika, Bapak Ibu ya. Itu agree. Oke, kita lanjut. Kenapa saya masih ingat Udah Bapak Ibu? S4. Nih, kita bedah dulu. Kita lanjut. Bapak Ibu, saya bedah. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Betul apa betul? Betul. Apa contohnya? Ada siang, ada malam. Betul? Terus yang malam. Ada apa lagi? Laki perempuan. Ada laki, ada perempuan. Ada apa lagi? Ada Kiri, matahari. Ada kiri, ada kanan. Apa bumi. lagi? Bumi langit. Bumi langit. Banyak Bapak Ibu. Pokoknya Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Kira-kira Bapak Ibu, malam sama siang fungsinya beda atau sama? Beda. Beda Bapak Ibu, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, tangan kiri sama tangan kanan fungsinya beda atau sama? Beda. Beda. Saya mau tanya, tangan kiri buat apa? Buat cebok. Cebok, Pak. Aduh, yang enak dong bahasanya, Pak. Saya belum makan ini. Loh. Jangan cebok, Kan Pak. bener. Pakai kata-kata cleaning service aja biar enak. Cleaning service. Oh iya ya. Saya belum Cleaning makan, service. Bapak udah ngomong cebok lagi. Setuju, cleaning service. Yang Dah. ngomong cebok tadi siapa? Angkat tangan kanannya. Ucapkan. Martono nih, Astagfirullah. Martono. Cleaning service ya, biar enak itu bahasanya. Ya Allah. Lanjut lagi. Tadi tangan kiri buat bersih-bersih cleaning service. Tangan kanan buat apa? Makan. Buat makan. Kira-kira kalau kita makan tangan kanan, cleaning service tangan kanan, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Jijai nggak? Jijai. Ya, Jijai. Jijai nggak Bapak Ibu? Jijai. lah. Yuk ucapin sama-sama. Ih, jijai. Jijai. Jijai lah. Ih, Bapak Jijai. Ibu, ikutin sama-sama. Ayo biar senang-senang. Ih, jijai. Jijai. Ih, jijai. Oke, begitupun dengan tangan kiri. Tangan kiri buat cleaning service. Tangan kiri juga buat makan. Kira-kira menyalahi sunnah nggak apa enggak? Kalah. Sunnahnya itu makan pakai tangan kanan. Bapak Ibu. Ya kan? Nih, saya mau tanya lagi. Kaki kanan sama kaki kiri fungsinya beda atau sama? Beda. Beda. Masuk masjid kaki mana? Kanan. Kanan dulu. Oke, keluar masjid kaki mana? Kiri. Kiri. Masuk toilet kaki mana dulu? Kiri. Kiri. Keluar toilet kaki mana dulu? Kanan. Masuk rumah kaki mana? Kanan. Kanan. Keluar rumah kaki mana? Kanan. Keluar rumah. Oh, keluar rumah ya. Kiri. Keluar rumah kaki Kiri. Kiri. kaki. Keluar rumah kaki kanan apa kaki kiri Bapak Ibu? Kiri. Keluar. Bapak Ibu, Kalau ya masuk kan keluar kanan. rumah kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Ini dua-duanya ini. Oh. Kalau masuk toilet, Iya. duluan kanan. Oh, gitu. Duluan kiri, keluarnya kanan. Betul nggak? Oh, iya, iya. Masuk Nah, kiri, kalau keluar masuk masjid kanan. baru kaki kanan dulu, baru keluarnya kaki kiri. Itu ya sunnahnya Bapak Ibu.
Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, otak kita juga ada dua Allah ciptakan. Ada otak kiri sama otak. Kanan. Nah, jadi kalau digabung jadi apa tuh Bapak Ibu? Otak kiri sama otak kanan. Jadi Pinter. otak-otak. Bapak Ibu nggak nyambung nih. Otak-otak Bapak Ibu. Otak-otak ya. Nah, jadi otak-otak. Otak-otak enak nggak Bapak Ibu? Enak. Nah, enak ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada waktu 1 jam Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi otak kiri sama otak kanan fungsinya beda atau sama? Beda. Beda. Ya, Bapak Ibu boleh perhatikan itu gambarnya. Otak kanan tuh lihat warna-warni nggak itu? Ya. Full color. Di situ orang pada ngapain Bapak Ibu? Senang-senang apa pada stres itu? Senang. Ini orang pada senang-senang Bapak Ibu. Ya kan? Berwarna-warni, santai-santai. Ya di situ. Ada yang sambil rebaan, ada yang sambil main layangan, ada yang duduk di bawah pohon, ada yang sambil main gitar. Bapak Ibu perhatikan itu Bapak Ibu. Ada bunga-bunga. Coba otak kiri lihat nih Bapak Ibu, di dalam apaan ini? Belajar. Dalam kepala. Dalam ruangan sempit di depan komputer Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda 5 jam duduk di situ, encok nggak Bapak Ibu? Ya. Encok enggak Bapak juga. Ibu. Pikiran, gimana? Pikiran mumet nggak pikiran? Otak mumet nggak? Mumet. Mumet Tergantung. Bapak Ibu, makanya perlu refreshing. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam kondisi seperti itu, tadi mumet, pusing, stres, nggak nyaman, nggak enak. Kira-kira hasilnya maksimal nggak Bapak Ibu? Enggak. Dijamin enggak. Tapi kalau kita senang-senang, bahagia, terus sukacita, maksimal nggak hasilnya Bapak Ibu? Maksimal. Nah, sekarang kita bedah otak kiri Bapak Ibu. Yang pertama itu sadar. Tadi waktu Bapak Ibu menghafal, Bapak Ibu sadar nggak? Sadar. Sadar. Tadi Bapak Ibu saya perhatikan ngapalnya itu Anda cari angkanya, Anda hafalin satu-satu. Oh, satu itu masjid, 2 bintang. Oh, ulang lagi. 1 masjid, 2 bintang. 1 masjid, 2 bintang. Oke, 3 apa 3? Oh, 3 itu kertas. Oh, ulang lagi. 1 masjid, 2 bintang, 3 kertas. Tadi begitu nggak ngapalinnya Bapak Ibu? Ya. Ya, kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, itu otak kiri, sadar, matematika, penalaran bahasa. Tadi Bapak Ibu konsentrasinya ke angka sama kata, betul apa betul? Betul. Berarti di situ bahasa, Bapak Ibu. Terus tadi Anda nulis nggak Bapak Ibu? Enggak. Tulis. Anda tadi nulis Bapak Ibu. Karena kalau Anda nggak nulis, pasti Anda lupa, betul nggak? Ya. Karena tadi informasinya cuma sebentar, udah gitu langsung saya tutup. Terus tadi Anda membaca. Tadi Anda baca nggak Bapak Ibu? Baca. Baca. Terus tadi Anda pakai logika nggak, hitung-hitungan nggak? Enggak. Iya. Pakai hitung-hitungan tadi Anda logika. Ya Allah, usia saya udah 50 tahun. Apa ya saya bisa? Tadi begitu nggak? Ada nggak begitu tadi? Ya Allah, saya lagi repot begini. Bisa nggak nih saya ngapalin? Tadi ada yang begitu nggak? Ya. Berarti Anda hitung-hitungan itu dengan usia, dengan situasi Anda perbandingkan. Terus tadi diminta urutan. Tapi tadi waktu nyebutnya acak apa urut? Acak. Acak. Nyebutnya acak tapi diminta urutan. Kira-kira bentrok nggak di Bapak Ibu? Bentrok. Bentrok. Ya Bapak Ibu. Jadi kesulitan di situ, otak jadi kusut Bapak Ibu. Betul nggak tadi otak pada kusut itu? Kelihatan nih, saya bisa ngeliat tuh otak-otak Bapak Ibu tuh kayak kabel kusut gitu tadi. Terus sistematis Bapak Ibu. Jadi otak kiri itu sistematis, dia kalau nggak urutan, kalau nggak apa tuh namanya sistematis dia kesulitan dan dia kaku Bapak Ibu. Dan sifat memorinya jangka pendek, short term memory. Berarti Bapak Ibu tadi Bapak Ibu ngalamin ini semua nggak? Ya. Berarti pertanyaannya otak mana yang dominan bekerja saat itu? Kiri apa kanan? Kiri. Otak kiri. Makanya kelihatan tuh duduknya Bapak Ibu miring sebelah kiri itu, sebelah. Oke, lanjut lagi. Kalau kanan Bapak Ibu itu bawah sadar. Saya mau tanya, otak sadar sama bawah sadar beda atau sama? Beda. Beda. Terus satu lagi, bawah sadar sama nggak sadar beda atau sama? Beda. Oke,
Coba Bapak Ibu tolong bedakan antara sadar, bawah sadar dengan nggak sadar. Contohnya kayak bagaimana? Boleh, kita diskusi dulu sebentar. Nggak sadar Contohnya tuh gimana kalau tuh? Kalau mabok. sadar gimana? Bawah sadar gimana? Nggak sadar bagaimana? Nggak sadar tuh mabok. Nggak sadar itu kayak orang mabok. Apalagi Pak? Iya. Kalau sadar Tidur. itu mata. Pingsan, Mata- betul nih. Ini yang nggak sadar nih, mabok, pingsan, betul Bapak Ibu ya? Tidur. Terus apalagi? Tidur. Apalagi? Tidur. Tidur, betul. Tidur. Ya, itu tidurnya kalau tidurnya khusyuk Bapak Ibu ya. Kalau tidurnya nggak Spontan. khusyuk, ya masih sadar. Tidur ayam. Oke, terus sekarang yang sadar apa yang sadar? Yang sadar. Mata melek. Yang sadar itu Bapak Ibu apa kira-kira contohnya? Contohnya. Baca. Bapak Ibu baca buku itu sadar. Ya. Bapak Ibu tadi waktu Bapak Ibu ngapalin, Bapak Ibu baca tulisan, Bapak Ibu merasa. Ketika Bapak Ibu merasa, itu berarti Bapak Ibu sadar. Tadi Bapak Ibu merasa menghafal nggak tadi? Ya, merasa. Iya. Ketika Anda merasa, berarti Anda sadar. Nah, ketika Anda merasa menghafal, di situ ada tekanan nggak Bapak Ibu? Ada. Ya. Ada. Tekanan apa? Nanti kalau nggak hafal bagaimana? Sementara waktu jalan terus. Itu anak-anak kita Bapak Ibu begitu kondisinya. Mau ujian, dia belum hafal pelajaran, sementara pelajarannya banyak, belum dia pelajarin. Kira-kira anak kita stres nggak Bapak Ibu? Stres. Tuh Bapak Ibu, bagaimana dengan anak kita Bapak Ibu? Masya Allah itu. Makanya perlu kita sampaikan ke anak-anak kita nih Bapak Ibu. Itu sadar. Nah, kalau bawah sadar Bapak Ibu nih, contoh bawah sadar nih Bapak Ibu. Kalau Anda nonton film 1 jam, 2 jam, emang Bapak Ibu niat ngapalin ceritanya? Niat nggak Bapak Ibu? Enggak. Enggak, tapi faktanya selesai nonton bisa ingat nggak ceritanya? Bisa. Nah, itulah yang disebut bawah sadar. Tidak merasa menghafal, tapi Anda ingat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sering nggak dengar lirik lagu? Sering didengerin. Sering nggak Ya. dengerin orang baca Yasin? Tiba-tiba Anda ketika ada orang baca Yasin, Anda bisa lanjutin. Sering nggak begitu Bapak Ibu? Iya. Itu namanya bawah sadar. Terus lagi Bapak Ibu, Anda lebih gampang mengingat wajah orang apa namanya? Ya. Baca. Sering nggak lupa nama orang? Ingat wajahnya? Sering Pak. Kayaknya sering ketemu Bapak ini dah. Di mana ya? Siapa namanya ya? Sering kayak gitu kan? Yo. Nah, itu otak kanan Bapak Ibu bawah sadar. Jadi dia nggak merasa menghafal, tapi dia ingat. Kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, fleksibel, dan sifat memorinya jangka panjang Bapak Ibu. Jadi dia fleksibel. Mau urutan kek, mau acak, nggak masalah. Mau dari bab 1 kek, mau dari bab 10 kek, nggak masalah Bapak Ibu. Karena dia nggak mesti urutan, itu otak kanan dia, fleksibel. Nah, Bapak Ibu, sekarang kira-kira nih, kalau udah tahu kayak begini, kira-kira kalau Anda pengen mengingat sesuatu yang penting, kira-kira pakai otak kiri apa otak kanan? Kanan. Nah, otak kiri apa otak kanan? Kanan. Nah, terus otak kirinya nggak dipakai gitu? Simpen dulu. Dipakai lah. Bapak Ibu, ketika kita udah tahu ini bukan berarti otak kiri nggak dipakai, tapi diseimbangkan. Setuju gak Bapak Ibu? Yo. Jadi harus diseimbangkan ya. Karena walau bagaimanapun ada tulisan yang mesti diingat. Nah, Al-Quran itu tulisan. Kita harus tahu tulisannya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Nih Bapak Ibu, menghafal terasa beban. Betul? Betul. Ya, betul. Terpaksa, betul gak? Ya. Karena apa? Orang kalau beban terpaksa nggak ngerjainnya. Terpaksa. Tertekan, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, itu bayangin tuh Bu, itu kita aja begitu, bagaimana anak-anak kita di sekolah itu. Tuh, kalau mengingat nothing tulus, pokoknya nothing udah nyantai aja, nothing tulus. Terus santai, tenang, otomatis Bapak Ibu. Kayak nonton film tadi otomatis nggak ingat Bapak Ibu. Ya. Nikmatin aja tuh film, kalau lucu ketawa, kalau sedih kita nangis, betul nggak? Nah, itu nothing tulus Bapak Ibu, namanya otomatis. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini penting. Bahasa otak kanan itu adalah gambar visual. Tadi waktu Anda ngapal pakai gambar, apa Anda fokus ke tulisan nama angka tadi?
Tulisan dan angka. Nah, berarti Anda pakai otak kiri tuh. Anda baca pakai bahasa otak kiri tekstual, otak kanannya nggak dipakai. Nah, yuk sekarang Ashabul kita pakai otak kanannya Bapak Ibu. Tolong angkat tangan kanannya semua, ikutin saya. Angkat tangan kanannya, taruh di otak kanannya. Bilang sama otak, hai otak kanan. Astagfirullah. Kanan. Bukan Pak, hai otak kanan. Hai, otak kanan. Bangun. Bangun. Suruh bangun dia. Bangun. Astagfirullahaladzim. Iya, selama ini otak kanan kita jarang kita kasih kerjaan, otak kiri mulu, dia marah Bapak Ibu sama kita. Otak kirinya mumet, pusing, betul nggak? Ya. Otak kanannya jarang dikasih kerjaan. Nah, otak kanannya dikasih kerjaan kalau ngelamun doang, betul nggak? Main musik, main musik. Main musik, ngelamun, gambar, tuh otak kanan tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, cara visual. Berarti kalau kita mau ngapalin ayat, berarti harus visual ayatnya. Jangan cuman baca tulisannya doang. Misalnya nih, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anda baca, Anda ulang-ulang. Anda baca, Anda ulang-ulang. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi kalau Anda cuman fokus ke tulisannya, Anda masih gampang lupa. Betul gak? Jadi jangan cuma baca tulisannya Bapak Ibu, tapi visualin tulisannya. Jadi sampai itu bisa membayangkannya gitu Bapak Ibu. Itu yang pertama caranya, biar otak kanannya aktif. Yang kedua, visual gambar asosiasi. Nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga, visual arti ayat. Berarti Anda mesti paham ayatnya. Nah, Anda kalau baca keluaran, Anda ngerti artinya nggak Bapak Ibu? Sebagian ngerti. Sebagian ngerti, sebagian enggak. Oke, ini yang udah level tingkat tinggi Bapak Ibu. Itu nanti ada ayatnya, nanti kita baca. Oke, berarti Bapak Ibu untuk cara visual ayat ada berapa cara? Sebutkan yang pertama apa? Visual tulisan ayat. Berarti jangan fokus ke tulisannya, tapi visualkan tulisannya. Terus apa lagi yang kedua? Visual gambar. Gambar asosiasi ya, gambar asosiasi. Terus yang ketiga apa? Visual arti ayat. Nah, berarti kalau Anda baca innallazina kafaru sawaun. Kalau Anda ngerti artinya, Anda bisa visual nggak tuh? Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama aja. Anzartahum, dikasih tahu. Mereka kita kasih tahu. Amlam tunzirhum. Mereka engkau nggak kasih tahu. La yu'minun. Mereka nggak akan beriman. Berarti kalau kita ngerti ayat, bisa nggak memvisualkannya Bapak Ibu? Bisa. Bisa, karena ngerti ayatnya, ngerti maknanya, maka otak kanannya jalan. Itulah kenapa ketika kita sholat, nggak ngerti bacaan sholat, kita nggak khusyuk, pikiran kita ngalor ngidul kemana-mana, gampang terbawa arus. Betul nggak Bapak Ibu? Oh iya. Karena nggak ngerti ayat, nggak paham yang kita baca. Tapi kalau kita paham yang kita baca, kita tahu hikmah dari gerakan yang kita lakukan dalam sholat, maka sholat kita akan jauh lebih khusyuk, akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih fokus. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Berarti penting nggak nih kira-kira pahamin bacaan? Betul, penting. Nah, ini dia ayatnya Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama. Wahid isnani salasa. Innamal mu'minuna alladzina. Bapak Ibu silakan. Buzilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apa artinya Bapak Ibu? Gemetar hati mereka jika dibacakan ayat-ayat. Sekarang kalau nggak ngerti, kira-kira bisa gemeter nggak Bapak Ibu? Kalau kita dengar ayat, kita nggak ngerti, gemeter nggak kita? Nggak nyambung Bapak Ibu. Orang yang ngerti pasti gemeter. Apalagi kalau udah bicara soal siksaan, soal azab. Waduh, Masya Allah Bapak Ibu, gemeter. Tapi kalau nggak ngerti, ya nggak akan gemeter. Gitu. Terus apa lagi? Ya. Dan imannya bertambah. Zadathum imana. Imannya bertambah karena ngerti Bapak. Ini udah level tingkat yang ketiga nih. Tadi Iqra, kemudian rotil, yang ketiga ini apa Bapak Ibu? Tuh lihat, ucapin sama-sama. Talayatlu.
Salah yatlu. Allah ya. Bapak Ibu sering dengar kata tilawah kan? Tilawah ya. Nah, ini ada tadi yang pertama itu kiroah, yang ketiga itu tartil, yang keempat, yang ketiga itu, yang kedua tadi tartil, yang ketiga ini tilawah. Ini tilawah ini udah level tingkat 3, bisa hafal dan juga ngerti. Kalau satu cuman baca, mau salah mau bener yang penting bisa baca. Ini yang pertama ikro. Yang kedua tadi tartil, itu baca bener sesuai dengan tajwid, tapi belum tentu paham. Yang ketiga nih Bapak Ibu, ya tilawah. Tilawah ini bisa baca, bisa hafal, bisa ngerti sesuai dengan tajwidnya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kira-kira mau level mana? 1, 2, apa 3? 3. Ngerti. Yuk angkat tangan kanannya. Yang mau 3 angkat tangan kanannya. Insya Allah semua dapat. Ya. Alhamdulillah. Yuk angkat tangan kanannya semua Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita mulai praktek. Siap Bapak Ibu praktek? Siap. Yuk, mana? Coba senyumnya dulu sebelum kita praktek. Senyumnya semuanya, Masya Allah. Senyumnya. Ibu Roshida, Masya Allah. Ibu Roshida Bakri, ini Anda saudaranya Abu Rizal Bakri. Alhamdulillah. Satu kehormatan, ada keluarganya Pak Abu Rizal Bakri. Cuma namanya aja tuh, itu beneran tuh. Alhamdulillah. Yuk, kita mulai Bapak Ibu sekarang ya. Kita akan bersenang-senang. Kita akan apa di sini Bapak Ibu? Senang-senang. Kalau senang-senang senyumnya Bapak Ibu. Yuk, sekarang kita mulai. Bismillah. Bapak Ibu perhatikan dulu gambarnya. Ini gambar apa? Saya mau tanya. Gambar Amin Rais. Amin Rais. Amin. Jadi kalau di Jakarta kita manggil paman itu wa. Berarti kalau Pak Amin dipanggil sama orang Jakarta jadi bagaimana tuh? Wa Min. Amin. Yuk. Berarti sekarang Anda jadi gini Bapak Ibu. Anda lihat gambar tapi mulut Anda harus berucap wa min. Ayo ucapin sama-sama. Wa min. Jadi gambar ini mewakili kata wa min. Ayo Bapak Ibu ucapin wa min. Oke, yang kedua, ini gambar orang apa? Kuli. Ya, pakai tasdid bagi pakai tasdid. Kuli. Min kulli. Nah, coba baca sama-sama. Wa min kulli. Nah, oke, pakai kaf ya, bukan pakai kof. Wa min kulli. Nah, bagus. Oke, lanjut yang ketiga. Ini gambar orang lagi ngapain? Dari sofa ke marwah apa namanya? Tai. Ya, ini mengingatkan kita pada kata syai'in. Ucapin sama-sama. Syai'in. Ya, dari awal. Wa min kulli. Syai'in. Ya, sekali lagi. Wa min kulli. Nah, lanjut lagi. Ini gambar apa nih? Kolak. Ya, kolak. Ucapin sama-sama. Ini mengingatkan kita pada kata khalaqna. Wa min kulli syai'in. Kalau kata Pak Anwar, ini kan Pak Anwar orang Bandung nih. Kolakna, itu kolaknya gitu. Kolak, pakai kok. Yuk, kolakna. Oke, Bapak Ibu lanjut lagi ya. Yang ke-5. Ini gambar apa nih? Jahe. Yuk ucapin sama-sama. Zaujaini. Yang pertama pakai zai. Zaujaini. Ya, zaujaini. Ya, jadi zaujaini ya. Oke, lanjut lagi. Ya, nih. Apa tuh namanya? La'allakum. Ini Bapak Ibu tahu buah lakum nggak? Tahu nggak? Enggak tahu. Bapak Ibu nggak tahu buah lakum? Nggak tahu. Nih kayaknya belum pernah main ke hutan ini. Benar, Coach. Nggak Belum pernah Ibu ya? Belum. Lakum itu Bu, itu buah yang dipakai buat obat. Itu Bu, bentuknya kayak terong bulat gitu Bu. Belum pernah Kelihatan lihat, nggak tuh Coach. Bapak Ibu gambarnya nih? Nih lakum tuh. Oh, ini kayak buat terong bulat kan? Ya. Nah, ini namanya lakum. Yuk ucapin sama-sama. La'allakum. La'allakum. Tazakkarun.
Zakarun. Harta Nah, karun. itu dikasih gambar apa itu? Harta Peti. karun. Nah, oke, sekarang dari awal. Ini tadi bacanya apa? Wamin kulli in khalaqna zawjayni Sayin lakum kolak. Sayin Lakum la'alakum tatafakkarun. Tafakkarun. Tazakarun, Pak, bukan tatazakarun, tazakarun. Tazakarun. Yuk, sekali lagi. Sekarang Bapak Ibu, nih saya mau tanya dulu. Nih, sekarang saya tutup gambarnya. Gambar yang pertama tadi gambar apa? Wamin Amin. Amin. Terus yang kedua, kulli yang ketiga, syai'in yang keempat, khalaqta yang kelima, zawjaini yang keenam, Lakum. lakum akum, yang ketujuh. Zakarun. Oke, sekarang baca ayatnya yang sesuai dengan tajwid. Wamin kulli. Amin kulli syai'in Nah, yuk sekarang kita buka ayatnya. Yuk ucapin sama-sama. Kita buka ayatnya sekarang ya. Bismillah. Wamin kulli syai'in lakna khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Tuh, jadi Bapak Ibu otak kiri sama otak kanan mesti seimbang. Otak kiri untuk nginget tulisannya, otak kanan untuk lihat gambarnya Bapak Ibu. Ingat gambar, insya Allah ingat tulisan. Yuk, sekarang kita tutup. Silakan dibaca ayatnya Bapak Ibu. Wamin kulli syai'in zawjaini Oke, sekarang Bapak Ibu gambarnya saya tutup. Anda baca sekarang. Wahid Ismani Salasa. kulli syai'in zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, ini namanya memori sadar apa memori bawah sadar? Bawah sadar. Bawah sadar. Karena Bapak Ibu nggak saya ajak menghafal. Ini bukan menghafal, ini mengingat. Mengingat sama menghafal beda atau sama? Beda. Beda. Jadi Bapak Ibu mengingat dan menghafal itu beda. Jadi waktu saya kasih judul mengingat tanpa menghafal, ini maksudnya. Kalau menghafal pakai otak kiri, dia diulang-ulang terus. Kalau otak kanan, ya dia diulang-ulang. Cuman dia nggak fokus ke tulisan, tapi ke gambar. Jadi dia santai bawaannya, tapi tiba-tiba dia ingat aja. Nah, coba sekarang saya mau tanya di sini. Kata yang kelima apa di sini? Kata yang kelima. Zaujaini. Nah, kenapa Anda ingat? Pasti Anda muncul gambar jahe, betul nggak Pak? Jahe. Nah, gambar jahe itu mengingatkan kita pada urutan. Sehingga kita bisa tahu, oh, itu yang kelima gambar jahe. Oh, 5 itu jahe, zaujaini. Bapak Ibu. Coba sekarang kita baca dari terakhir Bapak Ibu. Tazakkarun. La'allakum zaujaini khalaqna Syai'in kulli wamin. Nah, Wamin. jadi kita itu kalau kita ingat Bapak Ibu itu mau diacak-acak nggak masalah. Nah, jadi ini yang saya maksud Bapak Ibu. Mengingat tanpa menghafal. Jadi menghafal sama mengingat beda. Nah, insya Allah ini jangka panjang Bapak Ibu. Ini artinya apa tuh Bapak Ibu? Ya sekarang kita terjemahin sama-sama biar tambah mantap. Wamin artinya apa nih? Dan dari kulli segala sesuatu. Syai'in sesuatu. Wamin dan dari segala sesuatu. Wamin kulli apa artinya Bapak Ibu? Dan dari segala sesuatu. Wah itu dan min itu dari kulli segala syai'in
Sesuatu. Suatu kholakna kami ciptakan. Kami Kami ciptakan. Ciptakan. Zaujaini itu Berpasangan. ya pasangan. Bapak Ibu, ya ini kita belajar sedikit bahasa Arab. Zaujun itu artinya suami. Zaujun artinya apa? Suami. Suami. Kalau istri apa istri? Zaujatun. Zaujatun. Nah, ini zauja ini Zaujatin, maksudnya zaujatun. berpasang-pasangan, suami istri berpasang-pasangan. Ya, ini maksudnya pasang-pasangan. Apa aja Allah ciptakan berpasang-pasangan. Zauja ini. La'allakum udah sering dengar kan? La'allakum apa artinya? Agar kalian. Agar kalian. kalian. La'allakum itu agar kalian. Berarti banyak orangnya. Kalau la'allaki berarti agar kamu perempuan. La'allaka agar kamu laki-laki. La'allaha agar dia perempuan. Dia. perempuan. Tazakkarun apa artinya tazakkarun? Mengingat Mengingat. kebesaran Allah. Besaran Allah. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Ini dalilnya Bapak Ibu. Kenapa kita harus pakai otak kiri sama otak kanan? Saya mau tanya, Anda dikasih 2 kaki, 2 tangan, yang dipakai dua-duanya apa salah satunya aja? Dua-duanya. Dua-duanya Bapak Dua-duanya. Ibu. Anda dikasih siang, dikasih malam, Anda mau cuman pakai siang aja apa malam aja atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya Bapak Ibu sama dengan otak kita, dikasih kiri sama kanan. Masa kita cuma pakai otak kiri doang? Makanya banyak orang kesulitan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, nggak Karena punya uang. potensi otak kanannya tidak dimaksimalkan. Nah, tuh. Nih, bayangin Bapak Ibu kalau kita baca Quran kayak gini. Bapak Ibu, kira-kira mumet nggak nih kalau kita suruh ngapalin kayak begini? Tulisannya kecil-kecil. Suruh baca, Bapak Ibu. Mumet sih nggak ngerti untuk apalnya. Iya. Kadang-kadang tuh orang ya kalau yang semangat mah nggak bakalan mumet, tapi kalau orang dipaksa bahkan mumet juga, betul. Karena kebanyakan orang itu ngapal Quran ya butuh banget perjuangan, betul nggak? Iya. Dalam kondisi kita lagi capek, mohon maaf nih, dalam kondisi yang merasa usianya udah sepuh gitu. Saya mau tanya di sini siapa yang paling sepuh? Angkat tangan. Saya Ayo, 66. ngaku. Siapa yang paling sepuh di sini? Ayo. Gak usah khawatir, Bapak Ibu. Insya Allah, 66. Anda akan dapat pahala yang luar biasa dari Allah perjuangan kita untuk ngapal Quran. Amin. Jadi kita semangat. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Di sini tidak ada yang senior, tidak ada yang sepuh, semuanya anak muda. Setuju? Yuk, sekarang kita deklarasi. Saya Setuju. masih muda. Ayo semuanya. Saya masih muda. Ayo Bapak Ibu, saya masih muda. Saya masih muda. Saya semangat. Semangat. Saya semangat. Iya, Bapak. Tapi kalau saya udah tua, saya nggak mungkin bisa. Lemes nggak kira-kira begitu? Lemes. Iya, jadi otaknya ngeresponnya udah negatif Bapak Ibu. Nah, yuk sekarang Bapak Ibu ya, ini bagaimana kita hafalin ayat ini, kita ingat ayat ini. Maka Bapak Ibu ya mesti latihan. Otak kanannya dilatih dulu sebelum ke Al-Quran. Sebelum kita lancar dengan cara ini, Bapak Ibu ngapalin dengan cara biasa aja dulu. Karena ini butuh latihan. Nah, jadi makanya ada grup ini Bapak Ibu. Itu nanti Anda latihan otak kanannya dulu tuh dioptimalkan. Nanti otomatis daya ingatnya meningkat Bapak Ibu. Otomatis. Kira-kira mau nggak begitu Bapak Ibu? Otomatis mau nggak? Mau. Nah, siap nggak aktif di grup? Belajar sama-sama siap nggak? Siap. Siap nggak ikut Zoom secara rutin? Siap nggak? Siap. Insya Ya, Allah. karena Insya ini mesti Allah. latihan Bapak Ibu. Orang latihan bola mainnya cuma 90 menit, tapi latihannya lama nggak? Lama. Iya Bapak Ibu, yang penting itu latihan. Anda saya kasih tahu caranya malam ini 1 jam juga bisa, cuman bisa langsung cepet apa enggak kan belum tentu, betul nggak? Ya. Sama seperti orang belajar naik mobil Bapak Ibu, sehari juga bisa, cuman apa dia bisa langsung ngebut di tol? Kan belum bisa. Kenapa? Karena butuh latihan. Tapi latihan Bapak Ibu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, insya Allah udah ada perkembangan. Makanya kita harus banyak latihan. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan bedah ini bagaimana caranya. Nah sekarang Bapak Ibu, tadi tuh yang kita baca surat apa tuh Bapak Ibu tadi nih? Az-Zariyat ayat berapa? 49. Ayat 49. Nah bagaimana kita bisa ingat ayatnya? Ya ingat suratnya, ingat juga urutannya Bapak Ibu. Gimana caranya? Pakai otak kanan lagi Bapak Ibu nih. Ini gambar apa?
Lima. Tangan. Zari. Kira-kira Azariyat sama Zari mirip nggak? Ya. Mirip. Nah, ini gambar apa? Sate. Ada berapa tusuk? Lima. Mirip nggak sama jari tangan? Mirip nggak? Mirip. Jadi otak kanan itu mencari yang mirip. Ketika dia mirip, itu bebannya jadi ringan, Bapak Ibu. Bahkan tanpa beban. Karena mirip. Itu caranya. Mencari kemiripan. Mencari apa, Bapak Ibu? Kemiripan. Nah, semakin mantap kemiripannya akan semakin gampang diingat. Ini gambar apa, Bapak Ibu, yang ketiga? Pagar. Pagar. Ini mirip nggak tuh? Ada jari-jarinya begitu juga. Mirip. Sekarang kita bedah. Jari berarti mengingatkan kita pada kata azariyat. Berarti ini surat apa tadi Bapak Ibu? Wa min kulli azariyat. Ini 51. Sate itu 51 Bapak Ibu. Dari mana? 5 itu mirip nggak dengan huruf S? Mirip. Satu mirip nggak dengan huruf T? Satu. Mirip. Satu. Jadi sate. S sama T. Jadi sate. Bapak Ibu nangkap sudah? 51, 5S. Ya, 51. Jadi gambar sate ini bukan sembarangan gambar. Ada korelasinya dengan angka yang kita mau ingat. 51 S sama T. Jadi sate. Tuh, nih 49. Tadi ayat 49. Pagar itu dari mana? 4 itu mirip huruf P. Betul nggak Bapak Ibu? Nih Bapak Ibu ya. 4 itu huruf P. 9 itu huruf apa? C. G. Betul nggak Bapak Ibu? Pagar. Jadi pagar, betul? Ya. Nah, tadi 5 apa tadi 5? Sate. 5 S. 1 T. T. Jadi ke sate. Sate. Tuh, nah ngomong-ngomong Bapak Ibu udah dapat kode angkanya apa belum? Belum. Oh, belum terima. Belum. Oh, yang belum terima ntar japri saya ya, saya kasih. Ya, nanti saya kirim di grup juga. Cuman Semuanya belum. itu di grup udah saya kirim, cuman Bapak Ibu kayaknya kelewatan ya. Tidak selalu datang. Ya, udah, ntar Bapak Ibu ya saya kirim lagi. Nanti biar nggak ada yang kelewat, Bapak Ibu boleh japri saya biar langsung dapat, langsung di-download. Kadang-kadang kalau di grup itu suka ketindih-tindih, betul nggak? Jadi nanti Bapak Ibu boleh japri saya, nanti saya langsung kirim biar cepat langsung Bapak Ibu download. Karena takutnya nanti di grup kelewatan numpuk-numpuk. Oke, Minta berarti kode atau apa ya, namanya? ada gambar jari, sate, pagar. Berarti itu informasi tentang apa Bapak Ibu? Kode. Angka. Surat Azariyat. Ayat sama nama suratnya sama urutannya. Oh. Berarti Azariyat itu surat keberapa? 51. Surat ke-51. Ayatnya keberapa itu tadi? Wa min kulli syai'in 49. 49. Jadi Anda cukup ingat gambar itu aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Azariyat 51. Ya, Ada silakan. pertanyaan. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Saya udah ngomong tadi, saya mau minum dulu. Haus banget. Ya, Bapak Ibu boleh minum. Waduh, saya kejar Pertanyaan tayang saya. ini, ngejar waktu ini. Lagi Kasihan bandang, yang lima di aku Sulawesi sama saku mah. kemalaman. Sama saku. Ibu Rosida di mana Ibu Rosida? Aku ngambil dulu Tolong. tadi. Solo. Ya, Ustaz. Di Solo Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Yuk, silakan. Yang mau bertanya boleh silakan kita buka sesi pertanyaan sekarang Bapak Ibu. Saya izin ngopi dulu ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Coach, tanya Coach. Ya, silakan Pak Suwondo. Ya, baik, Coach. Tadi kita ingin dikasih tahu untuk trik yang cara menghafal dari itu 30 item dengan acak itu. Triknya. Ya, terima kasih. Ya Pak. Terus Pertanyaan, Pak? Pertanyaan saya, Ustaz. Pak Bagaimana? Suwondo. Tadi Pak Suwondo, Pak siapa nih? Pak Martono Ya, nih? ya saya Mas, bertanya. silakan lanjut lagi Pak Suwondo dulu. Nah, izin bertanya Coach, bagaimana trik untuk menghafal cepat tadi yang 30 item itu dengan otak kanan. Terima kasih. Oke. Saya jawab dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu tolong tanya saya yang benda-benda yang tadi di tabel. Silakan. Nomor berapa? 26.
Hah? Nomor Nomor 12. Nomor 11. 26. 26. Perhatikan nomor 26. Nomor 25 adalah zebra, betul gak? Betul. Kenapa masih ingat? Prinsipnya sama. Angka-angka tadi mesti dibikin gambar. Angka dibikin gambar. Jadi Bapak Ibu mesti paham kode. Bapak Ibu, ya. Dulu sebelum Quran itu ditulis, saya mau tanya, itu Quran dulu sebelum ada kertas, Bapak Ibu, sebelum ada pulpen, ada pensil, itu tulisnya di mana dulu Quran? Di daun. Hah? Kulit kayu, Tulisnya. kulit hewan. Di kayu, di pelepah kurma, Pelepah di kulit, kurma. betul gak? Ya. Di batu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ya, ini para sahabat sudah mulai berpikir. Karena pada saat itu banyak para sahabat yang hafiz Quran itu banyak yang meninggal. Jadi dikhawatirkan kalau sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, Bapak Ibu, takut nanti Quran ini mulai hilang. Makanya ada usulan dari sahabat, dari khalifah untuk dibukukan. Makanya dibukukanlah itu Al-Quran. Tapi bayangin, kalau Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk batu, ya Allah, ya repot kita Bapak Ibu. Atau dalam bentuk kulit, dalam bentuk pelepah kurma, ya kesulitan Bapak Ibu. Artinya apa? Dulu itu otak kanan orang itu lebih dominan ketimbang otak kirinya. Kalau sekarang tuh otak kiri kita yang lebih dominan. Karena apa? Karena itu tulisan udah apa? Quran itu jadi mushaf. Jadi Bapak Ibu, kenapa tadi saya masih ingat? Karena tadi saya pakai gambar Bapak Ibu. Tadi 26, kenapa saya masih ingat zebra? Karena tadi saya munculkan gambar zebra. Bukan saya fokusnya ke tulisan ZEBRA, bukan. Karena kalau saya cuma fokus ke situ, dijamin otak kirinya dominan dan gampang lupa. Tapi tadi I present the picture of zebra. Saya hadirkan gambar zebra di pikiran saya. Kemudian saya hubungkan dengan angka yang saya mau konekin. Tadi angkanya 26. Jadi bukan 26 yang saya ingat, tapi gambar. Tahu nggak Bapak Ibu? Notebook. Tapi tahu notebook, tahu nggak notebook? Ya. Notebook itu apa notebook? Ya, semacam laptop. Ya, notebook itu kan kayak buku catatan gitu Pak ya? Atau orang bilangnya laptop gitu kan. Nah, notebook itu dari mana? 2 itu huruf N, 3, 6 itu B. N sama B, jadi notebook. Tuh Bapak Ibu. Jadi notebook, tadi saya bayangin Bapak Ibu notebook itu ya dijilat-jilat sama zebra. Sederhana itu. Bapak Ibu, tolong bayangin zebra jilat notebook. Gampang apa susah? Susah. Bapak Ibu, ayo coba tolong bayangkan zebra jilat notebook. Gampang apa susah? Gampang. Gampang Bapak Ibu. Jadi nggak usah mikir. Kalau kita mikir gambarnya yang enak bagaimana, itu otak kiri lagi Bapak Ibu. Jadi otak kanan nggak perlu mikir lama, harus cepat karena waktunya cepat. Intinya yang penting diingat. Tapi Bapak Ibu, ada batasan-batasan syariat. Jangan sampai Anda bikin visual-visual yang mohon maaf, nanti yang pornografi, yang pokoknya yang tidak bagus. Ada batasan-batasannya. Yang penting ketika itu gambarnya muncul, insya Allah dapat. Yuk, tanya lagi. Sekarang dibalik. Tadi kan angka ke benda, sekarang benda ke angka. Silakan. Apa sekarang mau tanya benda apa? Laptop. Apa Bu? Laptop. Oke, laptop. Laptop itu nomor 8. Betul nggak Bu? Ya, betul. Nah, kenapa masih ingat? Padahal kita udah ngomong 1,5 jam ini. Tapi kenapa masih ingat ini? Kenapa? Karena tadi saya bayangin laptop, Bapak Ibu, kemudian 8. Angka 8 itu saya mau tanya, mirip nggak sama kacang? Kacang biji, mirip nggak sama kacang? Mirip. Kacang yang bijinya 2, mirip kan angka 8 atau kelanting. Atau kacamata. Anda bebas memvisualkannya. Jadi kalau tadi saya kacang, jadi saya bayangin aja main laptop sambil makan kacang, Bu. Gampang apa susah nggak bayangin begitu? Ayo bayangin main laptop sambil makan Kacang. Gampang apa susah? Ya, gampang.
Kalau Anda pakai 8-nya itu pakai kacamata, Anda bayangin aja. Ngelihat laptop pakai kacamata. Atau kacamatanya ada di laptop. Anda pokoknya bayangin aja antara kacamata sama laptop. Antara kacang sama laptop. Antara Nobel, antara zebra sama tadi notebook. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, jadi kuncinya Bapak Ibu mesti kuasain kode-kode angka tersebut. Bapak Ibu udah hafal apa belum? Belum tadi. Minta dikirim. Nanti kalau saya kirim siap dihafalin. Ya. Insya Allah. Siap setoran nggak? Harus setoran, kalau nggak Siap. setoran, waduh nanti nggak maksimal. Siap setoran nggak? Siap. Insya Allah siap. Jadi kalau Anda setoran, Ustadz nih, saya udah hafal 1 sampai 20 karena ada 99 Anda mesti kuasain. Oh iya. Nah, sekarang saya mau Baik. tanya, 99 itu nomornya, kodenya 9 itu huruf apa? G. G, berarti G. 99 jadi apa? Gogo. Kuku. Hah? Gigi. Gigi. Apa semuanya? Giginya dimunculin gini, gigi. Gitu. Bapak Ibu, jadi 99 itu gigi, jadi gampang. Contoh lagi, coba. Nih saya sebut ya. Tas nomor 25, betul nggak tas nomor 25? Betul. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa masih ingat? Karena saya bayangin tas, terus 25 itu jadi nasi, 2 itu N, 5 itu S, N sama S, jadi nasi apa enggak? Nah, jadi kode-kodenya Anda mesti kuasain, Bapak. Itu latihannya di situ. Nah, Oke. Bapak Ibu. Jadi, mau nggak saya kasih kode-kodenya, mau? Mau sekali. Saya sudah siapkan kode-kode angkanya dan contoh ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu, ya kemudian ada yang bertanya, Ustadz, itu kalau ada bukunya Ustadz saya mau, katanya begitu. Akhirnya alhamdulillah itu Bapak Ibu, karena waktu itu di sesi di Zoom pertama, waktu itu angkatan pertama, itu ada yang nanya soal buku. Alhamdulillah Bapak Ibu udah sesi ke berapa Zoom ya. Ini Bapak Ibu ini udah yang ke berapa ratus nih. Bapak Ibu nih. Ada kalimat yang ke berapa puluh gitu, yang ke berapa puluh ya. Saya kurang nggak hitungin. Nah, akhirnya buku itu udah jadi Bapak Ibu. Oh ya. Alhamdulillah. Nah, barangkali di sini ada yang mau, itu di situ saya jelasin secara komplit. Bapak Ibu. Jadi nanti di grup akan saya kirim dalam bentuk PDF kode-kode angka. Tapi kalau Anda mau belajar lebih jauh tentang otak, ya itu referensinya saya buatkan dalam bentuk buku. Nanti Bapak Ibu boleh bagi yang mau memiliki bukunya boleh. Ya, Dihubungin aja caranya? adminnya ya. Mau caranya? Ya, nanti yang mau Bapak Ibu boleh tulis namanya di grup atau nanti boleh japri saya nanti biar saya data, saya akan sampaikan ke adminnya. Jadi bukunya itu saya jelaskan bagaimana otak kita bekerja dari A sampai Z. Di situ saya kasih contoh suratnya, di situ saya kasih kode angkanya. Semua lengkap. Bahkan di situ Bapak Ibu supaya Anda gampang memahami Al-Qur'an yang Anda baca, di situ saya cantumkan juga 50% kosakata Al-Qur'an. Jadi Anda bisa kuasain kosakata Al-Qur'an 50%. Nanti di Zoom yang akan kita adakan secara rutin kita akan bedah. Jadi kalau kita bedah buku itu enak, ada Bapak Ibu pegang bukunya itu enak. Nah, ya kan? Makanya nanti saya sarankan Bapak Ibu milikin bukunya, nanti Bapak Ibu boleh hubungin adminnya. Ya. Gitu. Harganya udah diketahui belum, Ustaz? Oh, emang Bapak Ibu belum dikasih tahu harganya ya? Saya sendiri yang belum tahu. Oh, Belum. Oke, sebentar. Ada yang udah tahu belum di situ harganya? Belum. Oke, sebentar. Saya izin saya share dulu aja ya. Tuh, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bedah. Bapak Ibu juga referensinya lebih jauh. Nanti di situ saya kasih contoh suratnya, Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu langsung ke nomor admin yang ini nih, Bapak Ibu ya. Nomornya dulu. Tuh nomornya Bapak Ibu. 97.000 ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, 197.000. Ya, itu Bapak Ibu pesannya ke nomor admin 0895 6274 70405. Bapak Ibu silakan konfirmasi ke situ. Ya.
Nanti di apa tuh di grup Bapak Ibu silakan ditulis namanya biar nanti admin gampang mengkoordinirnya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi silakan. Ada. Ya, silakan Pak Martono. Ya, mau nanya Ustaz. Ya. Kalau untuk mengingatnya tadi dengan mengasosiasikan berbagai macam bentuk barang atau benda gitu ya. Ya. Ada asosiasi kan? Ya. Itu kalau artinya sendiri taunya dari mana? Arti misalkan mingkuli atau tadi semua yang ada di situ di ayat Al-Zariyat nomor berapa tadi 49 ya. Arti kata itu sendiri diperolehnya dari mana Ustaz? Arti bahasa Arabnya gitu, Pak? Iya, bahasa Arab perkataannya maupun secara ya perkatalah misalnya. Oke, kayak min gitu dari gitu Pak ya? Ya, itu taunya dari mana itu? Ya, kan di Al-Quran itu ada Pak, yang terjemahan. Oh, terjemahan ya. Ya, jadi kita bisa lihat dari terjemahannya. Makanya saya saranin Bapak Ibu kalau mau menghafal Quran itu pakai Quran yang terjemah. Oh, gitu. Ya, jadi jangan Quran yang tadi saya tunjukin nih kayak begini nih ya. Ini kita pakai buat murojaah aja, buat murojaah. Nah, tapi kalau mau menghafal, saya saranin yang ada terjemahannya. Oh, gitu. Nah, jadi pada saat Anda baca, Anda bisa memvisualkannya begitu. Jadi itu akan jauh lebih gampang ketimbang Anda cuma baca tapi kita nggak ngerti ini maksudnya yang kita baca apa nih. Kasih contoh begini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong dengerin saya, terus nanti pahamin apa yang saya sebut nih. Ya kan? Nih, saya bilang begini Bapak Ibu. Iya. Ren seni hen kau sing. Wo Chiao Suryanto. Ren seni hen kau sing. Bapak Ibu dengar nggak apa yang saya bilang? Dengar. Tapi ngerti nggak? Nggak. Nah, sekarang kalau Anda nggak ngerti, Anda ngulangnya rada repot nggak? Repot. Ya, repot. Nah, itu Bapak Ibu ilustrasi. Jadi kalau kita denger, tapi kita nggak ngerti, itu ngulangnya rada susah. Tapi kalau kita paham, itu jadi lebih gampang kita ngulang karena kita ngerti yang kita denger. Jadi tadi saya bilang itu saya lagi belajar bahasa Mandarin. Itu artinya saya senang ketemu Anda. Nice to meet you. My name is Suryanto. Yuk ucapin sama-sama. Ren seni. Ren seni. Ren seni. Ren seni. Hen kau sing. Hen kau sing. Hen kau sing. Hen kau sing. Ya, wo ciao. Wo ciao. Suryanto. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Suryanto. My name is Suryanto. Ana Sa'id biliqaikum. Ana Sa'id biliqaikum. Ismi Suryanto. Ismi Suryanto. Nah, kalau bahasa Arab Anda familiar kan? Ya. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris Anda familiar sehingga nyebutnya jadi lebih gampang, ingetnya juga jadi lebih gampang. Tapi kalau bahasa Mandarin karena nggak familiar, udah kebelibet, nyebutnya susah, apalagi paham artinya, Bapak Ibu. Nah, itu ilustrasi. Jadi kalau kita baca Quran kita nggak ngerti, itu akan jauh lebih sulit kita mengingatnya. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan baca yang pakai terjemahan. Supaya kata per katanya Anda bisa visualkan. Nanti di Zoom yang kita akan adakan secara rutin, kita akan bedah kata-kata yang sering muncul di dalam Al-Quran. Saya punya daftar kosakata yang di buku itu saya cantumkan. Misalnya nih Bapak Ibu, kata min, Bapak Ibu itu diulang sampai 2000 kali. 2000 lebih. Berarti penting nggak kita pahamin kata min ini Bapak Ibu? Penting. Karena apa? Sampai diulang 2000 kali. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu ada di daftar buku itu. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan daftar kosakata daftar kosakata Al-Qur'annya itu. Sehingga kita bukan hanya hafal tapi juga memahaminya. Begitu Pak Martono. Bisa kita lihat dari Al-Qur'annya, Pak. Oh, gitu ya. Mari kalau kita sudah bisa bahasa Arab, kita bisa langsung yang kayak gini nih Pak tanpa terjemah insya Allah kita bisa. Innalladzina kafaru khatamallahu, Allah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan penglihatan mereka,
Gisyawatun, tertutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Jadi kita bisa memvisualkan karena kita mengerti. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita tinggal waktu 10 menit lagi, silakan. Setelah ini kita akan Coach. akhiri sesi ini. Mau tanya Coach? Ya, silakan Bu. Ya, tadi kan disampaikan salah satu cara untuk mudah mengingat adalah dengan membuat gambar dulu dari setiap ayat ya Coach. Ya. Nah, pertanyaan saya ketika ayatnya panjang dan kita nggak pintar untuk membuat gambar itu, alangkah apa yang kita lakukan Coach? Oke. Bapak Ibu, tadi kan ada 3 cara kan, betul ya? 3 cara untuk mengoptimalkan otak kanan kalau kita mau mengingat Al-Quran. Cara yang pertama, visual katanya. Jadi kata-kata yang misalnya gini Bapak Ibu, Anda mau menghafal kata-kata apa tadi, wabasyiril ladzina amanu wa amilu solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau menghafalkan ayat itu, pertama biar otak kanannya optimal, Bapak Ibu potong-potong ayat itu kemudian visualkan. Ya, jadi ayatnya dipotong, divisualkan. Wabasyiril ladzina, ya, wabasyiril ladzina amanu, dipotong. Wabasyiril ladzina amanu, satu potong. Annalahum jannatin, dan bagi mereka adalah surga-surga. Jadi dipotong, kemudian Anda visualkan, yang Anda munculkan tuh gambar tulisannya. Jadi bukan cuman baca, tapi gambarnya dimunculkan, itu cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu, pakai tadi asosiasi gambar tadi kayak wamin kuli. Betul nggak tadi Bapak Ibu, masih ingat kan? Wamin kuli. Amin. Boleh. Ya kan? Kemudian apa? Wamin kuli kain kholakna, itu ada gambar-gambar pemicu ingatan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Gambar-gambar itu memicu ingatan akan ayat-ayat itu. Nah, nanti Bapak Ibu, level yang ketiga, Anda memvisualkan ketika Anda sudah memahami maknanya. Jadi pada saat kita sholat, kita baca Bapak Ibu, itu ayat, itu hati kita akan dapat, feel-nya dapat. Karena kita baca, kita ngerti. Ya, misalnya kita baca pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Apa baca doanya itu Bapak Ibu? Robbik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu kita baca, kita ngerti, dapat nggak feel-nya Bapak Ibu? Robbik firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajiburni, warfa'ni, ya angkatlah aku ya Allah, warzukni, berikanlah aku rezeki. Itu doa, ada doa minta rezeki juga Bapak Ibu. Wahdini, tunjukinlah aku ya Allah. Wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni. Jadi kalau kita ngerti, itu akan jauh lebih gampang kita visualkan. Jadi ada 3 cara. Ya, jadi dengan membaca ayat kita visualkan, itu tadi caranya ada 3. Gitu Ibu. Terima kasih Coach. Nanti tinggal praktek Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan Pak Martono lagi. Tadi kalau untuk mengetahui arti memang bisa membaca terjemahan yang ada di Al-Quran, terjemahan. Ya. Tapi itu masih, kalau menurut saya itu ya, masih belum bisa memahami dengan baik kalau tidak tahu bahasa Arabnya itu sendiri. Ini gimana? Di Kementerian bagaimana nih, Ustaz? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih, Bapak Ibu. Saya mau tanya, kita orang Islam betul apa enggak? Berarti bahasa Arab ini identitas kita, setuju enggak? Iya. Kita ini orang Islam, Quran kita bahasa Arab, sholat kita bahasa Arab, Nabi kita orang Arab. Bapak Ibu. Iya. Semua hampir ibadah kita 90% itu bahasa Arab. Doa yang kita panjatkan bahasa Arab. Artinya Bapak Ibu, kita mau nggak mau mesti belajar bahasa Arab. Cuman ini pengalaman saya. Waktu saya belajar di pesantren, waktu saya belajar di sekolah, itu belajaran bahasa Arab bukan bikin kita seneng, malah bikin kita kagak seneng. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Sebagian orang besar. Ya, sebagian orang, pokoknya kebanyakan orang itu kalau belajar bahasa Arab kesulitan. Karena apa? Cara belajarnya, cara ngajarnya belum pas. Walaupun nggak semuanya Bapak Ibu.
Tapi rata-rata adalah satu kelas. Paling yang suka cuma berapa orang. Nah, ternyata saya perhatikan itu cara ngajarnya yang kurang tepat. Tidak mengakomodir gaya belajar anak-anak yang lain. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah dengan pertanyaan seperti Pak Martono itu sudah banyak ditanyakan ke saya orang-orang yang seperti itu kesulitan belajar bahasa Arab. Akhirnya saya membuat sebuah percepatan belajar bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi nanti Anda cukup memahami kaidah-kaidah tertentu aja, nggak usah semuanya. Misalnya begini, Anda sedang belajar misalnya sorof. Tuh ikutin sama-sama. Dorobaya dribu dorban. Dorobaya dribu dorban. Bahwa doribun. Bahwa doribun. Wazaka madrubun. Wazaka madrubun. Idrib. Idrib. La tadrib. La tadrib. Midrobun. 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 Nah, itu kalau Anda disuruh ngapalin itu sementara banyak, kira-kira mumet nggak dengan usia kita sekarang? Mumet Bapak Ibu. Mumet, Nah, Pak. nanti Bapak Ibu, saya sudah temukan pola. Misalnya nih, pada kata-kata kafaru, kafaro yakfuru, kufron, bahwa kafirun, wazaka makfurun, ukfur, la takfur, dan seterusnya. Anda nggak perlu hafalin semuanya. Kita cukup hafalin kata-kata yang muncul di dalam Al-Quran dari kata-kata kafaro yakfuru itu. Apa yang akan muncul di situ. Nah, nanti Bapak Ibu di Zoom reguler kita akan bedah. Apa itu tentang fi'lul madi, fi'lul mudhari. Kita akan bahas yang ada di Al-Quran aja. Karena kalau kita pelajarin semuanya, ya bukannya nggak menarik, cuman kan kita nanti jadi bebannya lebih banyak, betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi saya sudah menyimpulkan kaidah-kaidah penting yang harus kita kuasain. Jadi Pak Martono, insya Allah nanti di Zoom selanjutnya kita akan bedah kaidah-kaidah inti yang ada di Al-Quran, terutama fi'lul madi, karena di Al-Quran ada. Fi'lul mudhari di Al-Quran ada. Fi'lul amr di Al-Quran ada. Itu fi'il kita kuasain 3, sama isim aja isim. Itu insya Allah Pak. Jadi 4 ini kita kuasain Pak, insya Allah udah. Itu udah Anda sudah bisa memahami Al-Quran. Karena di situ banyak yang keluar dari 4 hal itu. Fi'il sama isim aja udah. Insya Allah udah. Kita kuasain. Insya Allah nanti kita bahas. Pokoknya insya Allah segala sesuatu akan lebih mudah. Karena saya sudah ngalamin, saya sudah uji coba. Dan saya simpulkan, nah kesimpulan-kesimpulan ini yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua insya Allah. Pokoknya kita semangat terus. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, insya Allah nanti kita akan adakan Zoom berikutnya insya Allah. Jadi hari ini nggak malam yang terakhir nggak. Insya Allah akan lanjut lagi. Oke Bapak Ibu, sesi terakhir. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Ada terakhir. Besok kan ada jam sesi kedua ya. Besok ada Zoom lagi. Boleh ikut nggak? Ya, ini yang Ibu Lukita ya? Ya. Ya, besok Bapak Ibu boleh ikut. Karena kan Bapak Ibu udah ikut sesi pertama nih, betul kan? Ya. Jadi besok Bapak Ibu boleh ikut lagi, materinya sudah berbeda. Ya, ini lanjutan dari yang ini. Nah, karena kemarin kita tawakufan selama liburan puasa. Jadi yang lama-lama kemarin biasa kita seminggu sekali. Kemarin kita libur, nih kita lanjut lagi. Jadi nanti insya Allah kita akan ada seminggu sekali Bapak Ibu, insya Allah. Nah ini besok yang pertama, yang kedua yang kedua ini besok peserta lama. Karena Anda sudah ikut Zoom yang pertama, besok boleh lanjut lagi. Besok siap hadir Bapak Ibu, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Bisa kita ketemu lagi. Baik Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi setelah terakhir silakan. Tadi untuk permintaan kode-kode angka itu dijapri atau? Nanti saya akan upload di grup ya, posting di grup. Tapi Bapak Ibu saya minta japri juga, takut nanti ada yang kelewatan ya, Bapak Ibu. Karena biasanya pasti aja ada yang kelewatan tuh. Jadi nanti namanya kode apa? Saya kirim, tapi boleh tag saya nanti, biar nanti dapat semuanya. Biar nggak ngulang-ngulang di grup. Kalau dikirim lagi jadi numpuk. Jadi saya sekali aja ngirim. Tapi lebih bagus kalau Bapak Ibu sambil japri juga supaya nanti nggak numpuk. Kalau ada yang kelewatan, kirim lagi di grup biar nggak numpuk. Jadi biar nggak ngeberatin memori. Sudah saya japri. Ya siap, nanti saya kirim Pak Hikmat ya. Tunggu ya. Makasih. Itu namanya kode gitu ya Ustaz ya.
Oke. Namanya angka kode ayat ya? Apa, Pak? Namanya angka kode ayat atau apa? Ya, angka kode angka, Pak. Betul. Kode angka ayat. Ya, kode angka aja. Oke, oke. Ya, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup dulu karena ini sudah pukul 10. Ini kalau di Sulawesi udah jam 11 nih ya. Oke, Jadi jam saya 11. ucapin terima kasih atas waktu kesempatannya. Minta maaf apabila ada yang salah-salah, Bapak Ibu ya. Kalau Ya, ada sama-sama. kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kita lanjutkan lagi di sesi-sesi selanjutnya. Syukron ala hitimamikum. Insyaallah. Sebelum saya akhiri, tadi bagi yang berminat untuk bukunya, boleh tulis di grup atau boleh japri adminnya yang tadi ada nomornya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, jangan lupa rekamannya di-share ya. Semuanya Bapak Ibu ya. Ya, Selamat jangan lupa istirahat. rekaman. Nanti rekamannya, linknya saya kirim di grup insya Allah Bapak Ibu ya. 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 Jadi saya download dulu ya Bapak Ibu, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Nah. Ya. Ya.